'Cause we'll be on a tether. Oke, selamat pagi. Kita mulai aja ya. Ntar dulu. Berarti intro dulu kali ya. Kita kan hari ini, kita ceritanya kan mau belajar creative coding ya. Teman-teman kan sebenarnya latar belakangnya seni. Jadi mungkin saya akan menyampaikan materinya tuh dari approach yang beda gitu ya, sedikit beda dengan kalau menyampaikan materi ke mahasiswa teknik gitu, karena memang skill setnya butuh ya, cuman kebutuhan implementasinya atau aplikasinya agak beda nih. Nah, mungkin nanti kita kenalan dulu ya, tapi kalau nggak salah Pak Intan bilang kita 5 kali pertemuan. Nah, saya udah rancang berapa kali kita kan banyak hands on lah biar dapat konsepnya langsung gitu ya, codingnya langsung kita kerjain supaya belajarnya langsung gitu ya, learning by doing. Tapi hari ini saya berarti harus cerita dulu nih sebenarnya programming language tuh kayak gimana gitu ya, coding itu kayak apa, yang mau kita kerjain tuh kayak apa. Nah, silakan misalnya teman-teman ada yang mau langsung tanya gitu, kalau ada pertanyaan langsung aja tanya, kalau ada yang kurang jelas, misalnya suara atau terlalu cepat atau layar atau apa, tolong langsung disampaikan aja. Mungkin saya intro dulu kali ya, kita mulai dulu ya. Nama saya Marisa Pariasto, saya dosen sebenarnya, perkenalan dulu ya. Latar belakang saya sebenarnya elektro sih sebenarnya. Teknik elektro ya, jadi dari S1 sampai S3 tuh emang bidangnya elektro. Jadi S1 saya dulu di ITENAS, S2, S3 di ITB. Jadi emang orang teknik lah gitu ya. Emang kerjaannya emang coding gitu. Ada matematiknya ya. Sebenarnya pengen masuk matematik, tadinya nggak terima. Jadi saya orang elektro gitu ya. Kerjaan sebenarnya ada di mana-mana. Saya ngajar di ITB kayak gini ya, suka ngajar. Dulu pernah jadi asisten akademik di ITB. Ngelamar jadi dosen waktu itu nggak ada seatnya, jadi nggak keterima. Terus saya part timer juga di Telkom University, sempat di MBTI manajemen gitu ya, sempat di informatics juga, tapi sekarang sih part time profesional part time di teknik elektro, sistem komputer, teknik komputer deh, bukan sistem komputer, di TLU. Sama saya juga ngajar di BINUS, jurusan Automotive dan Robotics Engineering. Itu juga lecture part time juga. Sama saya ada sekolah programming juga. Jadi di situ ada research gitu ya, ada ada kelas anak-anak, kelas-kelas untuk coding mom, corporate juga gitu ya. Jadi emang bidangnya itu gitu. Itu sekilas saya, itu intro saya kurang lebih seperti itu biar teman-teman kira-kira paham. Nah, sekarang kita lihat nih, sebenarnya gimana sih? Sekarang kan teknologi itu udah, kalau kita bilang kita ada leap baru nih ya, loncatan baru, karena kalau teman-teman suka lihat di berita kan sekarang tuh serba digital dan semuanya kan online. Gara-gara pandemi juga kita kan dipaksa semuanya jadi shifting ke online. Sehingga teknologinya tuh memang jadinya berkembang di sana gitu. Programming itu sangat dekat dengan digital. Jadi semakin ke sini programming, apapun yang kita lakukan tuh udah diprogram deh. Kalau teman-teman lihat misalnya aplikasi Binomo gitu ya, atau misalnya Bitcoin, cryptocurrency, NFT, itu sebenarnya dibangun di atas suatu sistem yang dibuat dengan program, dengan kode gitu. Nanti kan kaitannya teman-teman beda ya, kalau seni akan beda implementasinya, tapi asal muasalnya kenapa ada coding itu karena kita tuh membutuhkan intervensi. Kita membutuhkan, bukan intervensi sebenarnya, lebih tepatnya kita mau mengutilize komputer waktu itu untuk bisa melakukan sesuatu secara otomatis untuk kita gitu. Jadi kita bisa nyuruh-nyuruh dia gitu. Misalnya
aduh saya harus ngitung persamaan, misalnya orang astronomi nih, saya mau ngitung persamaan, ada persamaan saya mau ngitung kira-kira kalau saya kirim teleskop atau misalnya kirim roket ke bulan dengan trajektori kayak begini, tolong ngitungin berapa lama atau kayak gimana trajektorinya, atau kita bikin simulasi planet gitu ya. Sebenarnya semua orang itu harus belajar programming more or less gitu ya. Di kuliah ini kan kita belajar memang praktek nih. Nah, teman-teman nanti akan bisa pakai itu untuk implementasinya bisa ke seni. Oh iya, gimana? Iya Bu Intan. Sorry, ada raise hand. Tunggu. Gimana Ya, Bu? mau nanya. Gimana? Pak Intan, sorry Pak. Ih, kenapa kok Bu Intan? Biasanya Bu Intan kan, sobat teh. Iya. Pak, sorry Pak, Ya. ini udah mulai nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Seneng kalau dosennya hidang rajin. Iya, gimana Pak? Nggak apa-apa. Jadi, Bu, saya ada intro sedikit ya ke teman-teman. Boleh. Terima kasih. Ya, soalnya nggak enak masa dosen tamunya nggak dikasih pembukaan sama Sohibul Bait. Ya, tadi langsung mulai aja, takut buang waktu. Ya, nggak apa-apa. Siap. Teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu, namanya Ibu Mariska yang sangat hebat, jago yoga ya. Bu, nanti sama saya privat yoga ya, biar bisa kepala di bawah, kaki di atas. Nah, teman-teman, nanti di kuliahnya Ibu Marisa ini, kalau dibilang ini kuliah tambahannya saya sama Pak Irfan, tapi kalau saya bilang ini mah vitamin C ya, vitamin kreativitas biar kalian nambah. Sehingga saya rencanakan sama Bu Mariska itu ada sekitar 5 pertemuan ya Teh ya. Nah, nanti 3 atau 5 kalau nggak salah ya. Pokoknya nanti Teh Mariska ngobrol lagi lah. Nah, apa yang dilakukan di sini sebenarnya menarik karena kita belajar creative coding, karena Bu Mariska ini pengalaman banget untuk ngajar anak-anak SD untuk jago coding ya Teh ya. Apalagi anak S2 harusnya tambah jago ya gitu. Nah, soalnya kemarin ini anak-anak pada tegang juga ada kuliah coding, karena sebelumnya yang ngajarnya dari Jepang dan rumit banget Teh. Dari Kyushu gitu ya, tapi ya rumit-rumit sedap lah, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi hari ini kita kasih tahu bahwa belajar coding itu tidak susah, bukan? Bukan, kayak gitu ya, kayak matematik gitu. Nah, jadi hari ini teman-teman belajar dari Teh Mariska, rencananya sampai jam 12 dan ada beberapa sesi lanjutan. Nah, untuk jadwal nanti Teh Mariska mangga jadwal ngobrol sama mahasiswa selain hari ini hari apa, yang biar nggak bentrok, karena 3-5 pertemuan lumayan juga menyita waktu, sehingga teman-teman bisa dikasih waktu lain. Tapi kalau bisa jangan di hari Sabtu ya Teh, karena Sabtu itu ada dosen tamu juga, alumni kita dari DKV dari Jerman, dia mau ngajarin UI UX gitu ya, dan dia bisanya hari Sabtu gitu. Itu aja mungkin pembukaannya, silahkan kalian kuliah sama Bu Mariska, seru-seruan, harus aktif gitu ya. Itu aja mungkin dari saya Teh, mangga kuliahnya dilanjutkan. Pak Intan, Apunten ya tadi jadi mulai duluan soalnya khawatir. Nggak apa-apa, saya malah diingetin. Nggak apa-apa, seneng kok. Ya. Oke, ya lanjut. Nanti juga pertemuan berikutnya mah langsung aja kok, ya gitu. Oke. Ya, dikerjain aja lah anak-anaknya, ya biar pintar. Oh gitu. Disiksa aja apa gimana ini? Ya boleh ya. Oke, terima kasih ya Teh. Aku izin pamit ya, ada ya, rapat. Terima kasih Pak Intan. Ya, nuhun semua. Mangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman kita mulai lagi berarti ya. Kita lanjut ya. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun gitu langsung aja ya, langsung halo gitu. Nggak apa-apa, interupsi aja langsung. Udah ya, tadi lagi cerita apa ya? Aku jadi lupa. Ya, kita kenapa mesti belajar programming? Nah, motivasinya tadi kan Pak Intan bilang kan bahwa ini seru-seruan sih sebenarnya. Nah, yang saya lakukan tuh sebenarnya ke teman-teman tuh adalah cerita sih sambil sharing, ngebekelin gitu. Karena dunia kita yang unfolding sekarang di depan kita itu digital lah. Kalau kita nggak paham coding dan environment-nya gitu ya, itu jadinya bingung nanti. Kayak misalnya kok bisa ya orang, kenapa sih trading robot trading gitu? Kenapa robotnya bisa nipu sih gitu?
kok bisa sih? Emang lu nggak bisa nyuruh orang aja gitu bayar trading manual? Gimana? Emang kita bisa bikin coding robot yang bisa trading? Itu tuh bisa kita lakukan. Nanti teman-teman akan lihat, oh kalau coding ini berarti kita bisa ngapain aja sebenarnya gitu loh. Jadi walaupun misalnya nanti teman-teman nggak menggunakan coding ini untuk pekerjaan yang intensif, tapi ngerti bahwa oh oke, gue ngerti lah. Itu behind the scene-nya pasti pakai gini-gini gitu-gitu. Nah itu yang saya ceritain hari ini gitu ya. Nah, ini saya nggak nemu diagram untuk tahun 2022, tapi ini saya kasih gambaran untuk 2019 dulu ya, karena apa namanya, bentar ya, gitu. Karena apa namanya, bahasa pemrograman kan ada banyak. Saya tunjukin dulu yang 2019 nih supaya visualnya gampang. Kalau teman-teman bukan pintu masuk, bentar ya. Ada koordinasi dulu. Jadi kalau kalian teman-teman pernah dengar gitu ada bahasa macam-macam gitu. Kalian udah pernah dengar kan ya Java, C++, JavaScript segala macam ya, Rust mungkin. Terus ada bahasa Haskell atau Go gitu ya. Mungkin nanti kalau misalnya teman-teman pernah ada yang dengar bahasa Solidity gitu ya, itu bahasa buat blockchain. Jadi bahasa pemrograman tuh ada banyak dan perkembangannya tuh pesat gitu. Nah, jadinya kita mau belajar yang mana nih sekarang gitu. Kita belajar yang mana? Nah, nanti kita tuh belajar pakai bahasa visual dulu. Jadi pakai bahasa yang kira-kira logiknya dapat nih, nggak usah ngomongin, kan kayak kita dulu waktu kecil belajar bahasa kan juga ya dari gambar dulu kan, misalnya warna dulu, terus gambar, terus mulai tahu oh, oke ini mangga apa, baru kita belajar bahasanya gitu ya. Sekarang juga kita sama, jadi approach kita nanti lebih ke visual dulu, kita tahu logiknya, nanti baru kita belajar bahasanya. Tapi secara umum bahasa yang paling mudah digunakan, paling populer, paling apa ya namanya ya, paling intuitif buat orang belajar tuh Python. Nanti kita coba belajar Python juga ya. Tapi approach-nya beda. Nggak langsung coding yang apa ya, yang terlalu serem gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat emang Python ini gede nih. Sekarang tambah besar lagi gitu. Jadi yang populer sekarang tuh memang Python. Java tuh selalu ada karena dia memang platformnya bisa di banyak aplikasi gitu ya. C++ masih banyak digunakan karena cepat. Dia biasanya buat implementasi kayak yang dekat ke mesin gitu, entah itu robot atau controller gitu ya. Ruby juga buat aplikasi, JavaScript untuk website dan aplikasi dan lain-lainnya yang kecil-kecil ini gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti harus gitu belajar bahasa pemrograman, pilih aja salah satu Python aja, paling gampang, paling cepat, dan dia bisa diimplementasiin kemana aja gitu. Susah nggak? Nah, sebenarnya gini, bahasa pemrograman itu kayak kita kalau kita udah tahu logiknya kan, misalnya kayak sekarang kita belajar bahasa nih, terus kita udah paham, oh ada subjek, predikat gitu ya, ada objek gitu. Kalau udah tahu gitunya mau nanti bahasanya apa gitu misalnya, terus aturannya gimana, itu gampang gitu. Jadi kalau sintaksnya itu bisa beda, tapi kalau logiknya kita udah tahu, pindah bahasa itu sebenarnya nggak susah. Paling ketukar aja misalnya, oh yang ini pakai kurung nggak ya, yang ini ntar dulu pakai sama dengan apa titik 2 gitu, paling gitu-gitulah. Oke. Nah, kalau ini tahun 2022 nih. Tahun 2022 saya dapat ini tadi malam baru nempel gambarnya. Jadi bahasa nomor 1 tuh sekarang Python digunakan. Kalau teman-teman lihat ya, types itu artinya kalau gambar bola dunia, artinya dia tuh bisa buat website gitu, bisa buat browser gitu ya, buat di web. Kalau yang gambar layar gini berarti dia aplikasi di desktop. Kalau ada gambar yang ini, apa namanya, handphone itu berarti dia bisa di aplikasi. Kalau ada yang gambar kayak kutu gitu, kayak apa sih, kayak chip itu di microcontroller. Nah, kalau kita lihat Python itu sebenarnya cuma implementasi tuh web sama desktop kan. Tapi dia spektrumnya rankingnya 100 gitu karena dia bagus banget gitu. Oh, si Python itu bahasanya tuh mudah. Jadi logik banget buat kita gitu. Buat manusia tuh bahasanya sangat dekat gitu. Jadi mudah digunakan. Jadi populer dia, dan karena banyak yang pakai, supportnya juga banyak. Jadi kalau saya kita belajar Python nih, terus bingung, terus kita browsing di jalan, browsing di
di Google gitu yang jawab banyak gitu. Nah, yang kedua adalah C, karena C itu banyak. C itu sama C++ sebenarnya mirip. Cuman C itu lebih hardcore, dia lebih dekat ke mesin. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi desktop maupun mobile maupun controller ya, misalnya controller buat robot atau misalnya controller buat mesin cuci gitu kan, mesin cuci juga sebenarnya ada codingnya tuh. Makanya dia bisa kita suruh misalnya sekarang ngaduk-ngaduk sekian menit, terus putar-putar spinning berapa menit, itu tuh pakai programming, jadi di microcontroller gitu. Cuma programmingnya ditanam di dalam chipnya, sehingga yang kita lakukan tinggal mencet tombol aja gitu. Nah, implementasi seperti itu biasanya pakai C. Nah, kalau Java tuh dipakai di mana-mana. Di aplikasi web, di aplikasi smartphone, di desktop. Java tuh masih populer lah. Dia walaupun bahasanya rumit. Saya sejak belajar Java dulu zaman kuliah sampai sekarang, kalau nggak usah pakai Java, saya nggak akan pakai Java karena dia susah gitu. Jadi kalau kita baru mulai terus belajar Java tuh keburu mumet duluan. Nah, si C++ itu pengembangan dari C, dia nggak kalah sama C karena kalah cepat kalau implementasi. Ada C# juga, ada R ini untuk analisis biasanya, JavaScript, PHP, Go, dan Swift gitu ya. Jadi bahasa yang di atas itu inilah ya, yang terkenal tuh Python, C, sama Java. Nah, sekarang teman-teman coba kita lihat ya. Ini juga saya baru dapat nih. 2022 nih, top programming language katanya gitu ya. Si top programming language ini kalau kita lihat tergantung karir kita. Karirnya mau di mana nih kita gitu ya. Nanti saya breakdown lagi. Sebenarnya kurang lebih pembagiannya kayak gini. Jadi ada yang namanya front end web development, ada back end, ada mobile development, ada game development, ada desktop application, sama ada system programming. Nah, bedanya apa? Nah, kalau front end web development itu ke teman-teman tuh deket ke situ gitu. Kayak kalau teman-teman lihat ya, kan ada website yang desainnya tuh bagus gitu ya. Atau misalnya flow-nya rapi, terus font-nya bagus, typografinya bagus. Kayak misalnya website-nya Apple deh. Itu kan bagus banget ya, dia gambarnya jernih, terus gambarnya tuh gak ada yang nabrak gitu, proporsinya pas, tipografinya perfect, warnanya. Nah, itu front end web development itu adalah yang ngatur gitu. Misalnya kalau kita datang ke satu website, mau gimana nih tampilannya, warnanya mau apa, tombolnya mau ada apa aja, kalau ini dipencet mau keluar apa. Terus misalnya mau pakai carousel geser-geser gitu ya, atau misalnya mau ada tulisan berjalan di sebelah bawah, atau misalnya mau ada tampilan list postingnya atau apanya di sebelah kanan, mau ada pop-up, mau ada menu. Nah, itu front end web development. Kalau saya lebih ke back end gitu. Kenapa front end saya nggak pede gitu? Karena front end itu orangnya harus nyeni gitu, harus punya art. Jadi dia harus tahu warna, harus tahu font gitu ya, harus tahu komposisi. Kalau saya bikin website itu dry banget gitu. Kalau saya teman-teman lihat ya misalnya, ya contoh ya, kita kan sambil cerita-cerita ya ini ya. Saya punya website nih. Ini tuh lah, kok nggak bisa dibuka? Oh, bukan yang ini dong. Ini dong. Nah ini, saya punya website kayak gini. Kalau yang bikin anak elektro tuh kayak gini gitu. Ya warnanya cuma gini aja, terus nggak ada yang hebat-hebat, cuma ada counter aja gitu. Terus desainnya begini aja gitu. Kalaupun diklik about gitu, tampilannya gini aja dry. Lihat, cuma gini. Nah ini tuh basically isinya tuh sebenarnya cuma HTML, CSS, bahasa pemrograman ya. HTML, CSS, sama JavaScript. Dan ini biasa banget gitu. Dan teman-teman bisa lihat, kalau orang back end atau programmer yang nggak bisa start, suruh ngoding, suruh bikin desain ya kayak gini aja, minimalis aja gitu, nggak heboh gitu kan ya. Nah itu tuh bedanya itu. Jadi kalau front end web development itu jago membuat tampilan kayak misalnya restoran gitu ya, itu desain interior gitu. Jadi dia yang desain, oh sofanya ada di sini, warnanya apa, gordennya gimana, entry-nya gimana, lukisan yang dipasang apa gitu ya. Kalau back itu bahasa JavaScript, Elm, TypeScript, biasanya CSS atau JavaScript. Nah, kalau back end itu lebih ke bahasa-bahasa yang kayak Java, Python, Go, Ruby gitu yang lebih berat. Itu jadi kayak misalnya teman-teman
lihat ya, misalnya Facebook nih, jangan Facebook lah ya, Instagram lah atau apapun ya, itu desainnya kan ada desain yang buat front end, buat pengguna, ada desain buat di back end kan, yang memang menyiapkan apa yang harus ditampilkan ke pengguna gitu. Nah, yang ngedesain itu semua tuh front end itu tuh adalah front end development gitu. Jadi itu orang yang belajar GUI. Tadi saya dengar kalau nggak salah teman-teman Sabtu mau belajar tentang GUI ya. Nah itu tuh arahnya ke situ tuh. Jadi kayak kalau teman-teman lihat ya, kalau front end web development sama back end web development tuh kayak restoran. Yang satu itu yang nerima di depan, back end itu dapurnya gitu. Jadi yang nerima di depan, kalau di restorannya Gordon Ramsay gitu kan suka ada kan si Joe gitu ya, ke depan siapa yang mau makan apa, silakan pilih menu. Nah itu tuh front end gitu yang menerima gitu dengan baik. Gordon Ramsay di belakang, di dapur. Jadi nanti si Joe bilang, gue pesen ini menunya gini ya. Dia di belakang mau berantem kayak mau gimana gitu ya. Gimana caranya menunya harus jadi dan enak dan tepat waktu dan matang gitu. Itu yang di belakang. Jadi itu tuh kerjanya beda kan, orangnya tuh berbeda. Jadi yang back end itu technical, yang front end adalah lebih ke tampilan. Nah itu GUI itu nanti teman-teman hari Sabtu perhatikan dengan baik karena itu kepake banget kan pasti. Sebentar. Oke, sebentar ya saya harus transfer dulu. Ntar dulu ya. Ada aja gitu kan ya. Harus ditransfer dulu ini. Bentar ya teman-teman. Berarti ke sini ya. Ya. Sorry. Oke, sip. Jadi kalau itu ya, itu kalau web tapi ya, ini tampilan kalau web. Kalau mobile development itu seperti yang kita pakai sekarang. Misalnya kita pakai aplikasi apa aja sih, Peduli Lindungi, Gojek, Grab, apapun lah, teman-teman pakai apa. Itu tuh ada juga codingnya beda lagi gitu. Kalau Swift itu biasanya coding buat device Apple, Java, Objective-C, JavaScript itu buat Android gitu ya. Nah, mobile development itu karakternya beda lagi sama web development. Kalau mobile development, programmernya tuh mesti mikirin space karena dia mesti mikir aplikasinya supaya nggak berat. Teman-teman pernah nggak rasanya ke Apple Store gitu atau ke Google Play Store gitu ya. Kalau kita melihat aplikasinya gede kan males download kan, menu-menuin tempat kan. Nah, ini programmernya yang pusing gitu. Gimana caranya gue bikin aplikasi tapi gak gede gitu, nggak menuhin device penggunanya dan nggak lemot gitu. Nah itu programmer mobile development itu beda lagi gitu karakternya. Dia sangat memperhatikan keterbatasan device resource device yang dimiliki karena di mobile kan. Kalau di web development itu kan orang pakai laptop ya biasanya. Ya walaupun ada yang pakai browser, tapi dia nggak terlalu pusing sama misalnya memorinya lah, layar lah. Ya kan kalau mobile ada yang di tablet, ada yang di Samsung, ada yang di Xiaomi, ada yang di iPhone. Itu kan dimensinya tuh beda-beda tuh. Jadi kadang-kadang kalau kita bikin aplikasi di mobile tuh pusing. Kok di Samsung bagus ya? Atau di yang resolusi segini bagus, kok di resolusi segini jelek gitu. Itu programmernya yang pusing gitu. Gitu ya. Jadi itu karir di programming. Terus ada lagi programming yang kerjanya bikin game. Nah, bikin game ini juga teman-teman nih. Jadi kalau kita bikin game, kalau teman-teman kali udah pernah denger Roblox ya atau Minecraft. Anak-anak tuh biasanya suka main game atau bikin game tuh di Minecraft atau Roblox. Atau apapun lah, mungkin teman-teman suka main game juga, entah itu PUBG di mobile kayak atau di mana gitu ya. Saya nggak gitu banyak main game, tapi coding untuk membuat game itu kompleks gitu. Karena satu, tokohnya banyak dan nggak harus mungkin kita bisa ya game sederhana tanda kutip ya kayak Tetris lah, Mahjong gitu. Itu juga susah sih bikinnya sebenarnya. Cuman kan nggak salto-salto banyak. Misalnya kalau main tembak-tembakan misalnya CS gitu ya atau PUBG itu kan orangnya banyak, playernya banyak, gambarnya banyak, harus rendering, terrainnya luar biasa. Misalnya dari sini ke gunung, dari gunung gini terus ketemu orang lain gitu kan ya. Itu yang membuat terrainnya, world-nya, dunianya, orangnya, kostumnya, senjatanya itu orang seni pasti.
Maksudnya orang yang bisa animasi dan gambar gitu. Orang elektro gak bisa. Saya makanya kalau saya bikin game nih misalnya sama kadang-kadang nih kan sama anak-anak SD gitu ya, anak SMP, mereka bikin game Roblox. Saya cuma bisa codingnya. Tapi kalau saya disuruh, Kak, bikin itunya, Kak, bikin tokohnya, nggak bisa gambar. Terus nggak tahu gitu, hah, gimana? Bikin animasi gitu saja ya. Oh, kalau animasi itu jalan tuh gini. Nggak ngerti gitu, nggak bisa aja gitu. Karena emang beda bangsa gitu. Nah, game development itu banyak artnya. Makanya kalau kita lihat game yang bagus, yang visualisasinya bagus segala macam tuh orang artnya banyak banget kayak mungkin jago-jago lah gitu, yang hebat-hebat gitu, yang renderingnya jago, gambarnya animasinya juga bagus gitu. Makanya satu kantor kayak Pixar gitu ya, Pixar aja kan cuma bikin animasi ya. Kalau misalnya bikin game itu berarti kantornya orangnya banyak banget. Nah itu karakteristiknya beda lagi. Kalau game development dia mikirin engagement, semuanya juga engagement sih, tapi mikirin gimana plot ceritanya, gimana visualnya supaya menarik, dan itu susah gitu. Kayak saya mau bikin game, biasanya mentok di tampilan karena nggak bisa gambar dan udahlah itu emang harus kerja sama gitu. Dah, terus ada yang namanya desktop application. Nah itu desktop application, aplikasi yang kita pakai sehari-hari ya, macam-macam lah itu ya. Itu juga coding. Terus kalau sistem programming adalah yang lebih ke kita ngedesain sistem gitu, entah itu urusannya operating system, entah itu urusannya kontrol sesuatu gitu ya, itu lebih low level lagi gitu teman-teman ya. Nah jadi kalau kita lihat, oke, sekarang kita lihat, ya udah deh, kalau perusahaan-perusahaan besar yang mereka tuh pakai coding apa sih gitu, bahasa apa sih yang mereka pakai? Ini tapi ini yang website ya, yang kalau teman-teman lihat tuh ada di web development berarti. Kalau kita lihat website Google, Facebook, YouTube, Yahoo, Amazon, Wikipedia, Twitter, Bing, eBay, MSN, LinkedIn, Pinterest gitu ya. Semua yang di internet dengan sekian banyak visitor ini, lihat deh. Saya nggak tahu ya ini data kapan, soalnya belum nemu lagi. Tapi ini yang terakhir kira-kira lah ya. Kita lihat aja dari magnitude-nya lah ya, atau enggak deh dari skalanya deh. Google itu punya visitor yang sangat banyak kan, dia banyak orang yang Google gitu ya. Intinya website-website yang populer itu pada saat dibuat itu kan pasti ada depannya nih front end sama back end. Nah front end ini kan desain yang teman-teman akan belajar kan, yang GUI. GUI itu kayak graphical user interface. Itu biasanya mikirin user experience gitu. Jadi kayak teman-teman nih, misalnya belanja nih. Ada yang lebih suka belanja di Shopee, ada yang lebih suka belanja di Bukalapak, ada yang lebih suka di Tokopedia gitu. Itu kenapa? Karena UI UX-nya beda gitu. User interface sama user experience-nya beda. Ada teman saya yang bilang, gue nggak suka belanja di Shopee, susah cari barangnya, gue check out-nya susah. Ada yang misalnya gitu ya, atau barang-barangnya barang-barang cewek misalnya gitu. Atau misalnya gue juga gak suka di Bukalapak, aneh, nggak ngerti, check out-nya susah. Ada yang gitu misalnya. Itu karena apa? Karena front end designernya gitu. Itu yang kayak teman-teman mungkin lebih suka tampilan Grab daripada GoSend atau Gojek gitu. Itu UI UX itu. Gimana caranya kita mendesain aplikasi supaya yang mencet-mencetnya atau yang makainya tuh seneng gitu, menarik dan nggak bingung. Kan ada kan aplikasi misalnya kayak saya sebenarnya pakai aplikasi, teman-teman pernah nyoba Borzo nggak? Borzo itu kan ada aplikasi ya, aplikasinya juga nggak terlalu hebat gitu, tapi dia bagus gitu, simple. Jadi simple, oh gue ngerti lah gue harus isi di sini gitu walaupun apa gitu. Terus ada aplikasi lagi yang saya bingung tuh Maxim tuh aneh tuh, UI UX itu kok gini sih gitu, search-nya aneh gitu ya, itu masih under development. Nah kalau teman-teman lihat, kalau ada website-website kayak gini, itu juga desainer-desainernya jago-jago gitu. Mereka membuat front end-nya tuh biasanya dengan JavaScript. Kenapa JavaScript? Karena kalau di web itu bahasa paling ringan gitu. Di back end-nya macam-macam. Back end itu paling ribet. Ada database, ada aturan. Kayak misalnya teman-teman ya, lihat aplikasi Gojek. Itu di server Gojeknya itu pusing banget karena banyak banget transaksi dan dia harus ngatur transaksinya driver sama transaksinya user kan.
Udah gitu kan macam-macam, ada yang lagi nganter, ada yang lagi beli makan, dan itu nggak boleh nge-glitch, nggak boleh ketuker. Jadi kalau pada saat kita membuat suatu aplikasi besar, kayak misalnya apa, Peduli Lindungi nih, datanya harus sinkron, udah harus sinkron, harus secure, nggak boleh ada yang nyuri datanya. Nah kayak Google gini juga pusing tuh, yang dia pusingin apa? Bukan cuma masalah tampilan, tapi gimana caranya biar nggak rebutan gitu. Jadi servernya Google tuh sebenarnya banyak. Jadi nanti codingnya tuh banyak didistribute gitu, dibagi-bagi. Karena kalau server Google cuma satu, seluruh dunia nge-Google-nya ke situ, itu bakalan jebol, servernya nggak akan kuat gitu. Kayak loket, misalnya loket tiket Mandalika gitu ya. Yang ngantri misalnya sekota Lombok, oke lah gantian gitu ya. Tapi kalau misalnya se-Indonesia loketnya satu di situ, itu jebol lah gitu, nggak akan sanggup gitu ya. Nah kayak gitu, jadi back end-nya itu tuh mikirin gimana caranya transaksinya bisa jalan baik, gimana supaya checkout-nya nggak nge-lag dan lain sebagainya. Itu ya, jadi teman-teman lihat. Nah di bahasa pemrograman itu, back end itu yang di dapur itu tuh salto-salto tuh. Makanya di sini Google tuh kan dia pakai C, C++, Go, Java, Python. Nanti dia database-nya apa lagi gitu ya. Facebook juga pakai Erlang lah, Haskell segala macam. Itu bahasa-bahasa pemrograman yang kalau teman-teman biar mudah mengerti kayak toolbox. Jadi kalau bahasa pemrograman tuh kayak toolbox di mana ada yang satu kayak obeng, yang satu kayak tang, yang satu kayak palu gitu ya. Jadi kita gunakan itu sesuai kebutuhannya. Kayak gitu ya. Jadi bahasa pemrograman itu macam-macam. Nah, kalau bisa aja tadi Pak Intan cerita kan, saya suka ajar anak-anak gitu ya. Kenapa ngajar anak-anak gitu? Karena sebenarnya coding itu dari anak-anak udah bisa. Ngapain anak kecil diajarin coding? Satu, kita tuh kekurangan programmer. Seluruh dunia kekurangan programmer. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu padahal sekolah teknik banyak. Tapi kemarin saya lihat di TikTok, ada nggak semua anak teknik komputer, informatika, atau elektro bisa coding. Jadi pertama, kita kekurangan programmer. Kenapa kurang? Karena nggak banyak yang mau belajar gitu, atau kurang banyak diajarin nih teman-teman ya. Sebenarnya kalau bisa coding, anak seni bisa coding bahaya tuh gitu, karena orang ini skill set yang dibutuhkan gitu. Jadi kenapa anak-anak kecil diajarin coding? Karena satu, programmer sedikit. Jadi saya pikir kalau anak-anak udah belajar dari kecil, mereka di depan bisa ngisi kebutuhan programmer yang nggak ada gitu. Terus udah gitu, kedua, mereka itu anak-anak itu tuh bisa diajarin apa aja. Mereka tuh nggak tahu gimana nih yang lahir nih. Kalau dulu dosen saya suka bilang, anak sekarang tuh kalau lahir ada di udalnya tuh colokannya udah USB gitu. Nggak tahu sekarang USB 3 kali ya. Udah kayak charger gitu. Jadi anak-anak sekarang tuh emang udah digital aja. Mereka tuh kalau ngelihat gadget udah kayak langsung aja bisa gitu. Dan mereka kalau diajarin coding itu cepet banget, dan mereka belajarnya juga beda sama kita gitu, nggak baca, tapi dia lihat YouTube, lihat sama baca apa namanya instruction gitu, jadi cepet banget. Jadi kedua, anak-anak punya resource ya, satu nggak ada programmer, dua anak-anak punya resource-nya, ketiga coding itu bagus buat anak-anak juga, buat kita juga, karena apa? Karena dia ngajarin logika dan matematik gitu. Kan kalau programming itu logik gitu. Jadi makanya saya kadang-kadang kalau orang teknik ya, itu kan kaku ya. Misalnya kayak saya orang teknik, makanya tadi saya cerita, saya tuh S1 sampai S3 tuh teknik elektro gitu. Jadi saya sebenarnya spesiesnya beda sama teman-teman gitu. Jadi makanya waktu itu saya pernah ngajar di manajemen, itu spesiesnya beda lagi tuh. Orang manajemen tuh beda lagi gitu sama kita gitu. Ya walaupun teman-teman kan ITB ya, tapi kan teknik sih gitu ya. Cuman orang seni itu nyentriknya beda sama orang teknik. Nah, si anak-anak apa, kalau saya sampaikan gitu, misalnya si anak-anak ini dia cepat cepat memahami satu bahasa tertentu kan. Jadi diajar apa aja bisa gitu ya. Nah, teman-teman juga nanti akan lihat gitu. Oh, ternyata memang ya dengan belajar coding itu jadi disiplin gitu, karena satu, bahasa pemrograman itu konsisten. Kalau kita salah, dia akan compilernya sampai kapanpun nggak akan mau compile gitu. Saya kurang titik koma. Atau misalnya loopingnya lebih gitu ya, harusnya 3 kali, ini 5 kali, nggak jalan. Atau misalnya besar kecil hurufnya nggak sama, dia nggak jalan gitu. Jadi buat anak-anak tuh bagus belajar disiplin, ketelitian,
atau buat kita gitu ya, belajar logik. Jadi selalu logik, nggak misalnya kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Coding tuh kalau jalan-jalan, kalau enggak gitu. Kalau nggak jalan ada apa yang berubah nih gitu. Jadi sangat logik. Jadi anak-anak tuh bagus banget kalau diajarin coding gitu dari kecil. Nah, ini 2018, kita skip aja. Ini tadi udah saya ceritain ya, back end, front end, mobile programmer, 3D programmer gitu ya, high performance programmer. Ini kurang lebih kayak yang tadi gambar yang saya kasih gitu ya. Jadi terus teman-teman di mana dong? Teman-teman sebenarnya arahnya ke sini sih kalau kita mau lihat 3D programmer dan game programmer. Tapi kalau saya lihat dari apa yang Pak Intan sampaikan, ini sebenarnya lebih ke pembekalan apa ya? Eksplorasi skill aja, nambahin wawasan baru gitu buat teman-teman belajar teknologi lah kurang lebih gitu. Nah, sekarang saya mau kasih ngintip ya. Kalau saya boleh kasih ngintip, ini bahasa pemrograman tuh kayak gimana sih? Nanti kalau teman-teman, tadi Pak Intan cerita katanya pernah belajar programmer sama orang Jepang, emang diajarin apa sih? Diajarin apa? Dia, ini contoh ya, ini udah bahasa jadul sih, ini Java Server Pages. Java Server Pages itu, ya coba-coba kita lihat. Saya nggak bisa, ininya hilang. Oh, P5JS. Oh, oke. P5JS ya. JavaScript dong berarti. Kita beda sih, kita beda. Kita nanti akan berbeda. Taruh coba saya di nah, biar ini dulu ya. Sip. Gitu. Nah, nanti kita beda. Oke ya. Terus kasih tahu ya teman-teman kalau saya pusing gitu atau nggak ngerti, tolong kasih tahu. Terus ini JSP tuh kayak gini. Jadi bahasa pemrograman tuh pada prinsipnya kalau ini sebenarnya HTML sih bahasa pemrogramannya, tapi dia tuh JS-nya tuh cuma yang ini, output line hello there ini yang biru ini sebenarnya. Nah, bahasa pemrograman tuh yang bikin mumet sebenarnya sintaks sih, kayak misalnya oh harus ada kurung buka, kurung tutup, tanda seru atau misalnya garis miring, ada apa? Nah, ini kurang dikit aja tuh dia nggak jalan. Tapi saya cuma kasih tampilan aja ya. JSP tuh kayak gini. Perl tuh kayak gini. Jadi lihat deh, dari bahasanya aja itu udah kelihatan kan dialeknya beda gitu. Nah, Perl ini tuh bahasa ancient. Kalau misalnya di bahasa manusia tuh kayak Sanskerta gitu. Jadi kadang-kadang kita tuh kalau lihat ya orang dari bahasa pemrogramannya kita bisa lihat karakternya dia gitu. Oh ini angkatan berapa? Atau misalnya oh dia berarti programmer apa gitu. Tuh dari bahasa pemrogramannya bisa kelihatan. Kayak mungkin kalau teman-teman nggak ngerti kalau di seni kali misalnya media yang dia pakai untuk melukis gitu mungkin atau apanya gitu ya. Ini juga gitu. Nah, bahasa pemrograman itu pada prinsipnya berbeda dengan cara dia menulis kalimatnya sebenarnya. Ini kayak sebenarnya semua ini tuh cuma mau nulis hello world, hello there. Ini juga mau bilang hello world, Perl ini. Java juga mau bilang hello world. Nah, ini saya bilang ke teman-teman, maaf, kenapa saya nggak mau ngajarin Java dan nggak mau pakai Java lagi? Karena di Java, bahasa Java, kalau kita mau bilang hello world, itu pakai 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris lah, harus bikin kelas dulu, harus bikin public static void main, bla 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 bla, baru bisa tampilin ke layar. Tapi bahasa Java itu sangat populer sih ya, karena iya dia punya banyak power lah ya, cuman ribet lah gitu. Ini Java. PHP kayak gini. Saya nggak gitu suka PHP nih. PHP tuh untuk website sih sebenarnya. Dia tuh weak type ya. Maksudnya apa ya? Jadi bahasa pemrograman tuh ada karakternya gitu. Jadi PHP tuh kurang strict gitu, kurang disiplin. Jadi dia bisa ganti variabel atau ganti nama variabel atau ganti tipe gitu ya. Di tengah jalan gitu. Jadi kurang disiplin bahasanya tuh jadi aduh kalau ada error tuh susah ngeceknya. Ini PHP tuh bikin hello world kayak gini, segini kodenya. Masih ada HTML-nya juga karena ini buat website ya, buat web base. C kayak gini. Mau hello world sepanjang ini. Sebenarnya sih nggak gini banget ya, yang bawah ini sih sebenarnya. Jadi kita tinggal bilang main, show, terus print hello. Tapi bahasa pemrograman tuh kira-kira kayak gini tampilan ini C. C++ kayak gini, cuman beda. Ini pakai printf, ini pakai cout gitu ya. Ada sedikit perbedaan lah di C sama C++ gitu.
Sama C++ tuh bisa object oriented programming, C nggak bisa, tapi C lebih cepat karena lebih low level. Cold Fusion gitu ya, ASP, terus C Sharp tuh mirip sama Java. Python, nah ini sebenarnya mau dipromosin ini sih sebenarnya. Jadi Python itu dibandingin sama yang teman-teman lain, teman-teman lihat nggak? Ini ya, 2 baris yang pakai pagar ini, itu sebenarnya nggak usah dijalanin. Jadi kalau teman-teman lihat ya di bahasa pemrograman itu ada yang namanya komentar. Komentar itu yang lihat cuman programmernya, tapi dia tidak dijalankan sebagai program gitu. Nah ini tuh sebenarnya pakai hashtag ini tuh nggak dijalanin. Kalau nggak ada dia nggak apa-apa gitu. Jadi Python kalau mau ngeprint sesuatu tinggal bilang print hello Python, udah ngeprint dia. Sementara bahasa lain ada yang sistem console write line, ada yang respon write, harus dim dulu, name dulu, ada yang harus myvar dulu, ada yang harus lala dulu kan, yang lain kebanyakan lala kan. Kalau Python itu straightforward, gue langsung aja gitu. Jadi mau belajar nanti kita memang belajarnya bahasa Python karena dia paling straightforward begitu. Ruby juga oke lah, Ruby juga terkenal. Tapi Lua sekarang juga ada Lua. Lua tuh kalau kita coding Roblox tuh pakai Lua. Lua juga sintaksnya simple ya, tapi Python lebih simple. Jadi kalau Ruby masih 3 baris lah ya. Bikin puts harus ada bikinnya. Golang kayak gini gitu. Gitu teman-teman. Jadi bahasa pemrograman tuh itu ya ceritanya. Nah, sekarang kita mulai hands on ya. Kita mulai ya. Saya akan tunjukin, tunggu, kita intro dulu. Teman-teman tolong buka ini ya. Saya mau bukain. Jadi kemarin sih Pak Intan nanya kita mesti nyiapin apa aja gitu ya. Ada yang perlu diinstal nggak? Nah, selama kita belajar, kita pakai browser aja. Kita belajarnya nggak pakai yang ribet-ribet gitu. Kita pakai yang ada di browser. Nah, kita mau pakai yang ini ya, Minecraft. Nah, teman-teman, tolong sekarang buka website ini. Terus sambil nanti saya jelasin gitu ya sekarang ya. Nah, siapa namanya Minecraft ini itu nanti teman-teman kalau pas sudah buka ada sih kayak ada video. Kalau teman-teman mau lihat boleh, tapi saya akan ceritain dulu. Jadi ceritanya nih, oke ya saya pilih dulu. Saya mau karakternya siapa gitu. Nah, ini tuh kita mau belajar programming mulai. Tapi yang tadi saya bilang kita lebih ke konsepnya dulu gitu. Nggak mikirin bahasanya, ini bahasa apa enggak? Ini kita logic dulu. Nah, logic di bahasa pemrograman itu sebenarnya ada 3. Nanti yang teman-teman akan pelajari itu adalah bahasa pemrograman itu satu, sebenarnya kita tuh akan belajar sequence. Jadi di bahasa pemrograman itu, ini saya sambil cerita ya, sequence. Nanti yang kita lihat itu kita akan punya urutan. Jadi ada urutan perintah yang harus kita lakukan. Misalnya, kita mau maju dulu, apa mau naruh dulu, mau belok dulu, atau mau apa dulu. Itu sequence itu di programming paling harus kita tahu. Karena kalau terbalik misalnya, mau naruh dulu apa mau maju dulu. Kalau terbalik kita jatuh misalnya. Atau kalau terbalik programnya nilai sesuatunya jadi berbeda gitu ya. Satu tuh urutan, sequence. Kedua, kita itu belajar perulangan. Jadi di dalam programming itu selalu ada perulangan, looping namanya. Nah, perulangan ini itu adalah kalau misalnya kita bilang, saya mau maju 10 kali gitu. Kan kalau kita bilang 10 kali, atau mau ngeprint 10 kali, misalnya saya mau print hello world 10 kali. Itu kan ini ya, apa namanya, terlalu banyak barisnya. Kita bisa, misalnya kita ngomong nih, print gitu ya, print hello world pakai Python misalnya. Hello 10 kali, terus kita masa mau ngetik itu 10 kali sih gitu. Nah, itulah sebabnya ada yang namanya looping. Jadi nanti kita pakai pengulangan, kita bilang print hello-nya sekali aja, tapi kita bilang, tolong diulang 10 kali ya gitu. Jadi nanti si codingnya yang oke, 10 kali ya, sip gitu. Kayak misalnya kita mau ngulang, maju 10 kali, belok kiri, maju 10 kali gitu ya, itu pakai perulangan aja. Nah, itu prinsip kedua. Prinsip ketiga,
Itu nanti teman-teman akan lihat. Itu adalah conditionals. Jadi conditionals itu if atau conditionals. Conditionals itu selalu ada di dalam programming. Artinya apa? Pada saat kita melakukan membuat suatu kode gitu ya, itu kan pasti ada syarat tertentu. Kayak misalnya kalau umur lebih besar dari 18 boleh login misalnya gitu. Atau kalau bilangan ini habis dibagi 2 di if bilangan habis dibagi 2 berarti dia bilangan genap. Nah, jadi itu sebenarnya prinsip programming itu cuman 3 ini yang teman-teman akan pelajari itu ini. Mau bahasanya apapun, mau masalahnya apapun, itu cuman 3 ini, antara sequence, looping, sama if. Nah, kita akan belajar itu sambil praktek gitu ya. Tapi saya jelasin dulu itu. Nah, nanti sebenarnya satu tambahan lagi adalah itu teman-teman akan belajar yang namanya functions. Functions itu adalah satu bagian dari kode kita yang kita pisahin gitu. Jadi ada kalanya misalnya gini, kita tuh sering banget melakukan ngeprint 10 kali ini gitu ya. Ini tuh sering banget berulang-ulang. Atau kita sering menjumlahkan bilangan. Atau kita sering menggambar lingkaran gitu ya. Itu bisa kita pisahin dari program utama, kita pisahin ke satu bagian program yang lebih kecil. Jadi kalau kita perlu, kita tinggal manggil gitu. Itu kalau kita analogiin tuh kayak gini. Misalnya, kita sering nih masak nasi goreng gitu ya. Ya udah deh kalau gitu kita pisahin aja buat masak nasi goreng tuh ada pojokan dapurnya sendiri. Pokoknya kita kalau mau pesan nasi goreng tinggal ke dia aja gitu. Itu bagian nasi goreng. Terus saya bagian pastry kita pisahin lagi gitu. Jadi nggak di dalam satu dapur yang sama. Soalnya kalau yang masak nasi goreng sama yang masak pastry bareng-bareng itu kacau banget gitu dapurnya. Karena pastry beda perabotnya kan, nasi goreng beda perabotnya gitu kan. Mendingan dipisah aja gitu. Jadi perabotnya sendiri, bahan bakunya sendiri, yang masaknya juga beda gitu. Nanti begitu kita butuh, gue butuh croissant, ya udah, yang datang bagian pastry. Gue perlu nasi goreng daging kambing, yang itu kita pisahin gitu, kayak gitu kira-kira teman-teman ya. Jadi ini ya kita akan pelajari. Oke, saya clear dulu. Berarti kalau ada pertanyaan silakan. Nah, kita sekarang mulai belajar sequence dulu nih. Nah, kita oke dulu ya, kita lihat ya teman-teman kalau udah buka. Nah, ini kan dia bilang, coba tambahkan move forward untuk sampai ke si shape-nya ini. Ini kalau kita jalanin, itu dia cuma maju sekali kan? Kurang berarti. Berarti kita harus tambahin move forward. Teman-teman tinggal drag aja ini, taruh di bawahnya gini. Supaya dia jadi 2 kali. Ini kita reset ya, balik lagi. Terus kita suruh, oke, ini saya perlu pakai suaranya enggak ya? Biar ya. Terus kita suruh maju. Nah, kalau dia udah bunyi ya, mana ya? Itu berarti udah selesai nih, gitu. Gimana caranya biar nyala ya? Kok nggak mau ya? Pokoknya kalau dia udah tring gitu ya, itu berarti dia udah pindah level. Oke, sebentar. Sorry. Gitu, jadi sebenarnya teman-teman tinggal ngikutin aja. Oke, berarti ini kan udah oke ya. Kalau kita jalanin udah bunyi ring gitu ya. Berarti dia udah sampai. Oke, selesai. Berarti continue. Nah, nanti teman-teman sekarang lihat dulu ya. Saya contohin dulu. Nanti saya akan kasih teman-teman boleh share screen kalau misalnya mau share screen. Kalau ada yang mau ditanyain boleh, tapi ini saya contohin dulu. Oke, sekarang kita ke yang kedua. Kita disuruh bilang, jalan ke pohonnya, terus destroy katanya. Terus kalau kita lihat kan dia ada 2 kotak nih ya. Berarti kan kita harus maju 2 kali kan, kayak tadi kita mendekati si domba itu kan, maju 2 kali, terus kata dia harus di-destroy. Oh ya udah, berarti kita tambahin destroy nih, 1 lagi gitu ya. Oke, kita destroy, kita run nih. Maju, destroy. Oh, selesai nih, gitu kan. Oke, berarti tercapai nih cita-cita. Oke, continue berarti ya. Continue. Terus sekarang mulai susah nih gitu ya. Sekarang kita disuruh share suruh apa?
nyukur. Tapi dombanya ada 2. Gimana dong? Oke, maju dulu deh. Maju dulu 2 kali nih. Berarti kan maju dulu 2 kali nih. Terus harus belok kanan kan berarti? Karena kan kita ke sini kan, terus harus belok kanan. Berarti turn right dulu kan? Oke, udah turn right, maju berapa nih? Oh, maju sekali nih. Nah, ini sequence teman-teman. Maju sekali, terus kita baru cukur. Lupa, yang tadi belum dicukur. Berarti cukurnya tadi taruh di mana? Sebelum belok kanan kan, berarti di sini. Jadi kita harus maju, cukur, belok kanan, maju, cukur gitu. Nah, itu sequence. Jadi teman-teman ini sekarang lagi belajar sequence, urutannya tuh gimana supaya kita bisa menyelesaikan tugas yang diberikan gitu. Gitu ya. Oke. Jadi itu sequence. Nah, terus sekarang tambah susah nih. Ini saya buang dulu ya. Kok udah ada sih? Oke. Sekarang pohonnya ada 3. 3-tiganya harus ditebang. Berarti ya udah nambahin. Berarti kita maju 3 nih. Oke lah ya, maju 3. Terus disuruh apa? Destroy. Terus belok kiri berarti ya. Belok kiri. Berapa kali maju? 1, 2, 3. 3 kali ya. Coba deh lihat dulu. Ya, belok kiri aja 3. 3. Majunya 3. 3. Terus apa lagi? Destroy lagi kan? Terus masih satu lagi ya, belok kiri lagi. Belok kiri lagi. Ini teman-teman kalau lihatin deh. Codingnya jadi panjang kan? Tuh. Jadi panjang ke bawah kan. Nah, nanti disitulah kita perlu looping. Kalau ini kan sequence aja mah bisa lah ya. Udah bisa. Sekarang saya maju. Terus maju lagi. Destroy, belok kiri, maju lagi, destroy. Bisa ya? Oke. Sekarang berarti ada yang baru lagi, kita mulai masuk ke loop. Teman-teman boleh nonton, tapi saya ceritain dulu. Nah, looping yang tadi saya sampaikan, perulangan, itu gunanya supaya kita cuma tinggal bilang satu perintah, dia yang ngulang-ngulang gitu. Nah, sekarang kan kita disuruh nih, kita sekarang mau bikin tembok nih. Bikin tembok gitu ya. Berarti kita harus taruh dulu kotaknya kan. Terus kita maju. Nah, kalau kita mau bikin tembok ini, maju dulu, naruh dulu baiknya. Kalau misalnya kita gini ya, maju dulu, apa naruh dulu ya? Kan kita sambil naruh temboknya kan, sambil pasang batanya kan. 4 kali, karena kotaknya ada 4. Nah, kalau kita misalnya maju dulu, baru naruh, tapi jadi yang ini enggak kan, jadi yang ini enggak masuk, enggak kebagian, salah kan? Karena sequence kita salah gitu. Berarti harusnya taruh dulu baru maju. 4 kali diulang gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai yang pink ini, bayangin kita harus bikin kayak begini 4 kali. Kan gambreng ya jadinya. Jadi masa sih kita mau place, terus move forward gitu kan. Place, move forward gitu, kepanjang ke bawah. Blocksnya jadi banyak gitu. Kalau kita punya yang perulangan merah ini, itu jadinya semuanya jadi simple gitu. Jadi perulangannya bisa kita lakukan di dalam yang pink ini. Jadi kita reset gitu ya. Terus kita jalanin. Selesai. Nah, teman-teman berarti udah belajar apa nih? Udah belajar 2 nih. Programming tuh udah bisa sequence sama perulangan. Oke, sekarang kita coba yang ini. Licik udah jadi. Oke, reset. Ini di awal udah jadi segini. Sekarang kita mau lanjut ke sini kan. Berarti sebenarnya kita bisa bikin sangat-sangat looping di dalam looping sih. Tapi nggak usah lah dulu ya. Anggap sekarang kita mau bikin maju ke depan 3 kan ya. Berarti kita bilang, berarti naruh dulu apa maju dulu? Kalau naruh dulu dia udah di atas kotak loh. Berarti maju dulu kan. Berarti maju dulu. Terus ya, pintar. Betul. Maju dulu, terus kita baru ini ya. Echo destroy. Baru naruh ya, place. Berapa kali? 3 kali. Berarti kalau kita jalanin
Benar, maju dulu, terus baru naruh. Habis itu apa? Habis itu berarti belok kanan. Ya kan? Habis belok kanan apa? Lagi kayak gini. Gitu. Maju dulu, baru taruh. Gitu kan? Gak apa-apa teman-teman, separuh-separuh jalaninya gini ya, cobain dulu, baru nanti coba lagi boleh. Gitu. 1, 2, 3. Nah, berarti oke. Sekarang berarti nambahin belok kanan kan? Terus repeat lagi. Tapi repeatnya kayaknya nggak 3 deh. Kayaknya 2 deh. Ya kan? 2, maju dulu, baru taruh. Oke, place ya. Gitu. Gitu ya. Oke. Selesai deh rumahnya. Gitu. Pastikan. Nah, kayak gini codingnya. Oke. Berarti kita, kok nggak next ya? Lupa. Tadi harus ini next. Oke. Selesai. Kok nggak next? Halo. Iya, ya. Coba tolong next. Nah, continue. Dah, sekarang kita menanam. Nah, teman-teman lihat, kita mau menanam nih. Rutenya kan begini ya, rutenya. Kalau teman-teman lihat, rutenya kita mau ke sini nanam kan. Perhatiin di sini ada 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita nanti harus ke sini. Terus nanam lagi 6 kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Bener nggak? Oke, sekarang berarti kalau gitu kita harus pakai ini dong, udah pasti dong. Ya kan? Terus apa? Nanam dulu apa maju dulu? Karena dia berdiri di sini berarti nanam dulu kan. Nanam dulu, terus baru maju kan, 6 kali. Berarti kalau kita run, nanam maju gitu ya. Gitu kan. Nah, sampai sini. Berarti udah gitu, kita mau belok kanan, ya kan? Belok kanan, terus maju 2 kali. Terserah nih, kita batasnya 11 blok nih, nggak boleh lebih. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman mau pakai di sini maju 2 kali gini boleh sih, biar dihitungnya 1 blok gitu ya. Ini maju 2 kali, terus belok kanan. Berarti kita udah di mana sekarang? Kita udah di sini. Itu kan? Belok kanan, maju 2 kali. Nah, udah begini lagi kan dia posisinya. Berarti sama lagi sama yang tadi. Kita bikin lagi 6 lagi. Tapi beda sekarang. Maju dulu, baru nanam. Hati-hati ya teman-teman, urutannya perhatikan. Karena dia sekarang berdirinya di sini, dia harus maju dulu baru nanam. Sebanyak 6 kali. Coba kita reset, kita jalanin. Perhatiin bloknya pas 11 ya. Selesai, gitu. Oke. Kita continue sekarang. Saya clear dulu ininya. Gitu ya. Nah, sekarang ini sebenarnya sih, dia ngadep kemana ya? Oke, ngadep situ. Kita kan rutenya gini, ini ya si creeper ini tuh kayak zombie di Plant vs Zombie gitu, kita nggak boleh sampai nabrak dia gitu. Nah, berarti coba teman-teman lihat ya. Kalau gitu, berarti kita harus ngadep ke sana dulu kan, belok ke sana dulu. Berarti kan kita maju ke sini, terus ke sini, terus ke sini, terus ke sini, bener nggak? Terus ke situ. Oke, kita cuma boleh 9 blocks. Jadi kita coba pikirin, berarti kan kita harus turn left dulu ya. Bener nggak sih turn left, dia ngadepnya kemana sih? Turn left maju berapa? 1, 2, 3. Maju 3 kali ya, coba ya. Turn left apa turn right sih? Oh benar. Udah sampai situ kan? Berarti tinggal kanan. Berarti saya mau bikin, berarti tinggal belok kanan, maju,
belok kiri, maju. Bener nggak? Kan sampai sini ya, belok kanan maju, belok kiri maju. Tapi kan itu 2 kali ya. Kelihatan nggak teman-teman di sini ada pola. Pokoknya setiap kali ada pola ya, kita bisa ulangin, kita bisa masukin looping. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ini kan belok kiri ini sama ini kan ada 2 ya. Ada 2 kali kan pola ini. Berarti saya bisa pakai looping dong. Ini boleh dong dipakai. Misalnya udah lebih nih, blok saya udah 9 nih. Kepenuhan. Kita pindahin ke sini. Begini jadinya. Gitu. Berapa kali? 2 kali. Terus kita jalanin. Maju 3 kali, terus maju belok. Belok kanan maju, belok kiri maju. Gitu. Bayang teman-teman? Nah, jangan khawatir kalau misalnya teman-teman beda gitu. Jadi gini, programming itu sebenarnya kayak sidik jari. Kalau misalnya kita ada satu soal nih, terus kita suruh bikin codingnya. Itu kalau kayak gini sih kemungkinan sama besar ya. Tapi kalau dalam kita ngetik kode, itu biasanya beda. Jadi kalau teman-teman misalnya punya solusi yang berbeda atau jumlah blok yang berbeda, nggak apa-apa. Misalnya, aduh blok saya masih banyak, nggak apa-apa kan lagi belajar, lagi nyoba, nggak apa-apa. Jadi nggak usah harus perfect banget gitu. Jadi kalau teman-teman ada solusi yang beda, misalnya enggak, saya nggak mau begini, saya mau lewat kanan gitu, boleh. Misalnya saya mau ke sini saya mau ke sini gitu. Saya mau ke sini gitu, boleh aja, nggak apa-apa. Jadi nggak harus kayak yang saya contohin ya, merdeka aja gitu. Saya mau nggak mau lewat sini, kayak mau lewat mana boleh. Gitu ya, alright. Sip. Kalau ada pertanyaan boleh atau apa boleh sampaikan ya. Sip. Oke. Sekarang kalau udah, berarti kita udah level 8 nih sekarang. Kita sekarang saya run dulu supaya kita pindah level. Oke. Sampai nih ya. Continue. Nah, sekarang dia bilang gini, you'll find the most valuable resource underground, but it can get dark, katanya. Itu gelap, nggak ada lampu. Jadi kita disuruh pasang 2 obor sama paling enggak ngambil 2 coal. Jadi coal tuh ini nih yang ada. Jadi sekali lagi ya teman-teman, silahkan eksplorasi mau gimana pun boleh kan, ini kan yakinlah teman-teman lebih kreatif dari saya lah orang seni mah. Jadi intinya kita tuh mau ngambil yang ada ini loh, yang ada titik-titik hitam ini. Jadi dia tuh adalah apa namanya, coal. Apa sih coal tuh? Batu bara. Apa sih? Coal itu arang. Ya, arang ya. Apa sih? Kita jadi bego. Arang ya benar. Makasih. Makasih Pak Yahya. Iya, arang benar. Kita mau ngambil ini gitu. Nah, teman-teman terserah mau ngambil yang mana boleh, asal paling enggak 2. Kalau saya mau cari yang paling dekat aja, saya mau ngambil 2 ini gitu. Saya mau ngambil yang 2 ini. Mau ngambil yang ini aja gitu. Biar dekat. Sebenarnya boleh mau ngambil yang ini boleh, mau ngambil yang mana boleh, terserah. Rutenya terserah. Kalau saya pilih, saya mau misalnya ini berarti kita ngadep kanan dulu gitu ya. Kita ngadep kanan, terus kan 2 kali tuh. Ya udah pasangin ini. 2 kali. Suruh ngapain? Kita berarti destroy dulu kan? Destroy. Kalau saya sih langsung aja pasang torch. Terus ngapain? Maju. Udah. Jadi di run, belok kanan, salah, harusnya kiri. Nah, cuy. Ya, gini. Oke, salah. Kiri, destroy, taruh torch. Destroy, maju, taruh torch. Udah selesai. Kalau kayak gitu. Nah, teman-teman terserah mau cari yang mana gitu. Gitu ya. Jadi silakan. Sebisa mungkin misalnya mau panjang gambreng-gambreng, mau keliling-keliling silakan. Mau, tapi kalau bisa sebisa mungkin gunakan repeat ini. Jadi cari pola terus pasang repeatnya begitu. Oke. Sip. Sekarang saya run dulu ya. Ini saya clear dulu. Udah drilling. Level 9. Continue. Oke.
Nah, sekarang mulai nih. Inilah yang menentukan bahwa urutan bener nggak nih? Kalau salah nyemplung ke lava nih. Kita disuruh katanya bilang, taruh cobblestone supaya di sini ada bridge-nya. Terus ambil nih paling nggak tuh dari iron blocks. Kita mau ngambil besi nih di sini, mau ngemain besi di sini. Nah, berarti gimana dong sekarang? Nah, repeat-nya nanti aja pas ngambil besi kan 2 kali kan repeat-nya. Sekarang kita maju aja dulu. Maju nih. Nah, pas maju di depannya kan ada si lava. Taruh dulu cobblestone. Nah, setelah naro baru kita maju. Sebenarnya bisa sih majunya 2 kali pakai ini. Ya nggak sih? Coba di-run dulu. Maju, taruh cobblestone, maju 2 kali. Nah, udah. Sampai sini tinggal 2 kali ngemain, destroy, sama maju kan. Udah deh. Bener nggak sih? Pas ya, 8 blok. Reset. Maju, taruh, maju 2 kali. Main, maju, main, maju. Itu kalau teman-teman punya cara lain boleh. Oh, gitu ya. Nanti ya, ini saya contohin satu contoh ini supaya teman-teman nanti bisa nantinya tuh setelah tahu ininya mau saya biarin ngerjain sendiri. Gitu. Tapi boleh nanya. Tapi ini saya contohin dulu gitu ya. Dah. Nah, sekarang yang ketiga nih, kita belajar if. Mulai nih. Nah, di programming itu selain sequence dan perulangan tuh ada if. Contoh ini nih. Kita kan mau apa ya? Mau ngambilin semua blok yang ada di sepanjang jalan ini kan, sepanjang ini kan. Ini mau kita ambil semua nih. Itu ada berapa blok? 1 2 3 4 5 6 7. Ya nggak sih? 1 2 3 8 ya. 7 deh sampai sini lah ya. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya di bawahnya tuh bakalan ada lava atau enggak. Ya nggak sih? Jadi di sini tuh ada if lava head. Jadi kita sekarang mulai belajar if. Yo, teman-teman udah jago nih, udah bisa 3 prinsipnya, udah mulai nih. Sequence sudah bisa, perulangan udah bisa, sekarang if. If-nya ditaruh di mana dong? Oke, sekarang kita coba ya. Sekarang kita mau maju berapa kali sih? Katakan dia bilang gini, blok ini mau kita mainkan. Mainnya kan cuma sampai sini ya, berarti 6 kali kan. Majunya 6 kali aja kan, bener nggak? Majunya 6 kali. Tapi kan sambil maju kita harus destroy kan. Destroy dulu baru move forward kan. Tapi kalau gini aja, misalnya, nih, maju nih. Tuh kan nyemplung kan, karena kita nggak tahu di situ ada lava. Berarti sebelum move forward harus cek dulu. Destroy dulu. If lava ahead, ngapain? Kita taruh dulu cobblestone. Atau sebenarnya boleh sih apa aja mau ditaruh. Tapi kita taruh cobblestone, baru maju gitu. Jadi kayak kalau misalnya detektif mau gerebek penjahat kan dia juga ngintip dulu baru maju, ngintip dulu baru maju. If ada musuh ahead tembak gitu kan. Ini juga sama. Jadi kita destroy dulu, cek if pasang. Destroy kalau nggak ada nggak usah. Destroy if ada pasang. Destroy lagi. If ada pasang. Destroy lagi. Kalau nggak ada maju. Destroy lagi. Kalau nggak ada maju. Destroy. Oh, 7 kali ih. Sorry, 7 kali. Gitu. Jadi teman-teman udah kelihatan ya. Nah, itulah sebabnya sequence itu penting. Kalau kita kebalik naruhnya, nyemplung dulu baru ngecek kan keburu mati ya gitu. Jadi urutan itu sangat penting. Kalau misalnya bikin super mie, beres ya berarti ya. Kalau kita bikin Indomie, kebalik dikit kali nggak apa-apa ya. Ya nggak sih? Misalnya bumbunya dulu, baru masak, atau telurnya dulu, baru minyak, misalnya gitu. Nggak ngerti lah ya, kebalik pokoknya. Itu sih oke lah. Tapi kalau misalnya kita bikin program yang fatal, kayak misalnya buat roket, atau buat ngitung total pembelian gitu ya, kebalik. Misalnya dikurang dulu sebelum di save, atau gimana, wah parah itu. Jadi kita emang harus selalu hati-hati dengan urutan. Jadi teman-teman udah bisa if sekarang.
Keren kan? Ya, kalau misalnya ada yang masih bingung boleh nanya ya. Saya sambil terus berngoceh nih. Ntar sambil minum juga. Teman-teman sambil makan sambil minum boleh loh ya. Kalau misalnya terus, aduh pusing, minum kopi dulu coba. Kalau saya terlalu cepat juga kasih tahu ya. Oke. Nah, sekarang gini, kita disuruh ngambil 3 redstone. Tapi nggak boleh nyemplung ke lava. Teman-teman, strateginya mau gimana? Kita suruh ngambil 3 redstone, which is kita cuman boleh ngambil yang merah-merah aja yang boleh diambil. Ini kan, yang ini. Tapi harus 3. Harus 3. Mau gimana nih kita rutenya? Mau nyebrang ke sini, mau ke sini, terus nyebrang, atau gimana nih ceritanya? Teman-teman gimana kebayangnya? Kalau saya, rutenya begini. Kalau rute saya adalah, saya mau ke sini, ya kan? Terus ke sini. Melipir aja gitu. Kenapa gitu? Supaya sama. Kenapa harus sama? Supaya bisa di loop gitu. Kan ini kan sebenarnya kalau kita breakdown ya, again, saya adalah orang teknik yang gitulah. Orang teknik tuh berpola gitu. Nah, itulah sebabnya jadi nggak bisa kreatif. Gimana ya, kreatifnya different way gitu. Jadi kalau saya kaku biasanya pemikirannya, desainnya. Nah, mungkin teman-teman punya cara lain yang bisa gini, bisa gitu tuh jangan dibatasin, biar aja. Saya nggak mau, gue mau nyemplung dulu ya, sok aja gitu, nggak apa-apa. Nah, kalau saya boleh cerita, jadi kita tuh orang-orang teknik tuh punya teori, emang orang teknik tuh kaku ya. Karena ya gitu ya, ngomongnya mesin. Udah gitu kan logik gitu ya, selalu kita kiri lah, otak kiri gitu. Artnya tuh agak susah. Kita tuh nggak bisa nulis loh. Maksudnya gini, saya pernah nyoba ya sama dosen saya juga dulu pembimbing. Kita kalau nulis paper gitu bisa lah ya, nulis TA gitu bisa tesis gitu. Tapi kalau suruh nulis cerita jelek, bener deh, dry gitu. Jadi kayak diksinya jelek, imajinasinya lebay atau kaku gitu, nggak make sense. Kok gitu? Memang ada orang ngomong kayak gitu kayak mesin aja jelek gitu. Walaupun sekarang udah ada loh coding pakai machine learning yang bisa nulis loh, nulis prosa, nulis sajak, nulis cerita. Udah ada program yang bisa nulis kode. Jadi dia bisa coding sendiri aja gitu. Udah ada sebenarnya. Tapi nggak tahu kalau teman-teman seni tuh nggak tahu gimana mereka lebih kreatif ya, lebih bisa banyak yang kita nggak kebayang gitu. Makanya saya bilang, udahlah kalau saya disuruh gambar, suruh nulis, suruh bikin lagu ya udah selesai. Gak bisa. Ini ya, jadi kalau saya gini, jadi kan ini bisa diulang nih kalau kita breakdown. Jadi teman-teman kalau punya cara lain silakan. Itu saya mau maju destroy, terus maju lagi gitu. Terus belok kiri, maju, destroy, terus belok kiri gitu. Jadi repeatnya begitu gitu. Kan berulang nih jadinya, bener nggak sih? Ya kan? Jadi bisa pakai looping kan? Oke. Nanti if kita masukin. Jangan lupa loh, kita pasti harus pakai if. Ya udah, berarti kalau gitu saya pecah dulu ya. Saya mau maju dulu, tes dulu. Maju, destroy, terus maju. Ini kan kayak gini kan polanya. Maju, destroy, terus maju. Udah meninggal sih. Tapi kan emang bener ya, polanya begitu. Nah, tapi kan pelajarannya selalu gitu. Lu sebelum maju cek dulu cuy. Cek dulu ada apa. Kalau ada lava taruh dulu, jangan main nyemplung aja gitu ya. Jadi kayak gini, maju destroy, kalau ada taruh dulu baru maju, jangan langsung maju gitu. Nah kan udah selamat tuh satu ini kan, satu siklus kan. Nah tapi saya mau 2 kali, mau 3 kali, saya mau belok kiri gitu lagi, belok kiri gitu lagi. Berarti ya udah pasanglah repeat gitu. Ini taruh di dalam. Tapi kan harus ada beloknya. Berarti belok kirinya taruh di sini. Taruh dulu. Ya, harus ini ya. Apa-apa lo di ujung nanti belok kiri lagi. Jadi nanti pas kita jalanin, maju, hancurin, cek. Selalu ya, dia selalu ngecek if sih sebenarnya ini.
Bisa kan? Gitu. Nah kan seperti dilihat, saya hanya menggunakan 9 blok dari 14 yang diminta. Which is sebenarnya licik gitu. Karena saya udah tahu kan, saya udah pernah ngerjain, saya udah tahu. Ya pasti tahulah yang paling pendek jalannya. Nah teman-teman boleh eksplorasi terserah teman-teman mau gimana jalannya gitu. Mau 2 dari sini, 1 dari sana, mau gimana boleh. Asalkan kalau bisa jangan lebih dari 14 blok. Gitu. Oke ya. Berarti kita udah sampai tujuan. Oke, saya clear dulu sampai tudiran biar next. Nah. Kita continue. Nah, sekarang ini kita udah mau selesai loh. Ini challenge-nya. Nggak apa-apa kalau teman-teman masih lagi sambil nyobain gitu ya. Sambil ini saya nanti lapor ya. Kalau ada pertanyaan tinggal share screen. Sekarang kita ngapain? Kita disuruh, kita mau bikin rel kereta api nih sampai rumah. Berarti kan udah jelas ya, ini kita harus repeat ya. Tapi ini kayaknya kita harus belok kanan dulu. Belok kanan, terus kita repeat, terus kita bikin rel. Jadi nanti begini nih. Kalau 6 kali, maju dulu lah. Ini ya. Gitu. Yes. Oke. Nah, kita harusnya berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 harusnya. Oke. Enggak deh, 6 terus belok kanan. 6 terus belok kanan. Terus 6 kali lagi ya. Place. Enggak. Move dulu, move forward dulu. Gitu ya. Nah, ini ada yang salah. Berarti apa? Kenapa salah, Buntung? Karena ini terbalik salah tadi. Nah, harusnya gitu. Kita balikin. Naruh dulu baru, karena dia di situ belum naruh ya. Oh iya, oke, belok dulu baru naruh. Nah, ini kita lagi bikin rekrut api. Udah bisa. Gampang sih yang level 13 mah. Ya, ntar saya close dulu. Gimana? Semakin irit line-nya semakin bagus, nggak juga sih sebenarnya. Sebenarnya gini, Mas Iqbal. Jadi dalam programming sebenarnya nggak harus line-nya paling pendek. Yang paling penting apa coba? Yang paling penting kita ngerti. Maksudnya gini, logiknya tuh align sama yang ada di kepala kita. Itulah sebabnya kata orang-orang ya, kalau programmer suka bilang, daripada baca kode orang, kita lebih baik bikin sendiri karena kita tuh suka nggak ngerti sama pemikiran orang lain gitu. Jadi makanya tadi saya bilang teman-teman kalau punya cara yang berbeda, kerjakan dengan cara sendiri yang teman-teman pikir logiknya begitu. Karena kalau saya juga misalnya ada tugas coding gitu ya, itu saya tahu persis mahasiswa nyontek atau enggak. Karena kalau misalnya codingnya ngetik, itu nggak mungkin sama, nggak mungkin. Spasinya nggak mungkin sama, nama variabel nggak mungkin sama, loopingnya, jaraknya, spasinya, itu pasti beda. Kurungnya bisa yang ada taruh di atas, ada yang di bawah, terus pasti beda lah gitu. Kayak sajak itu nggak akan ada yang sama. Walaupun sama kan codingnya, misalnya sama nih codingnya begini. Nah benar, berarti makin pendek makin bagus. Nggak selalu. Kalau misalnya kita mau kayak tadi mobile programmer yang dia storage-nya nggak boleh banyak, kodenya harus pendek, itu bagus. Tapi mostly ada sih. Jadi saya punya teman-teman programmer, ada namanya tuh one line coder. Jadi dia senang nulis kode itu dalam satu baris. One line coder. Jadi dia kalau ngoding satu baris sama dia digambrengin aja gitu, sebisa mungkin satu baris gitu. Nah itu tuh bad newsnya, ngedebaknya susah. Jadi pada saat ada error tuh malah jadi nggak ngerti ini apa sih gitu. Tapi kan kalau misalnya ada sequence-nya,
ada loopingnya jelas gitu ya. Itu bagi kita jadi kayak cerita kan, gampangnya membuatnya lebih mudah gitu. Jadi nggak selalu pendek itu lebih bagus. Tapi kalau ringkas gitu ya, sebisa mungkin lebih ringkas lah. Misalnya kayak ya udahlah ngapain sih kita nulis 10 kali, ya udah pakai repeat deh gitu. Itu kira-kira gitu, Mas. Ya. Oke, boleh. Boleh. Ya. Jadi kalau kita misalnya Mas Iqbal nyoba ya, cobain pakai loop sama nggak pakai loop. Boleh. Yang penting kan logiknya. Gitu. Iya. Gitu boleh. Jadi kalau saya mau dicoba pakai loop apa nggak pakai loop, gimana bedanya boleh. Ada yang misalnya dalam loop ada loop lagi, itu juga bisa. Tapi kalau dibutuhkan sih, kalau nggak usah. Gitu. Udah sih ini sebenarnya kalau ada lagi pertanyaan silakan ya. Kalau ada yang mau tanya lagi silakan. Nah, yang terakhir ini ya level 14 itu sebenarnya apapun yang kita udah pelajari sih. Misalnya apa ya? Sekarang kita misalnya turn right ya. Ini kalau turn right yang kita udah pelajari kita pakai, udah nih sebenarnya selesai. Salah deh kayaknya. Belum. Kan kita cuma turn right aja udah lulus loh sebenarnya nih. Turn left deh ya. Turn left terus kita maju 2 kali misalnya gitu ya. Maju 2 kali. Terus 2 kali lagi. Destroy. Maju. Terus ini terserah ya. Ini totally freedom lah di sini. Ke kanan. Terus destroy. Terus go forward. Saya mau gitu aja lah. Nah. Saya cuma situ. Terus ambil. Maju. Terus ke sana juga. Ambil. Dah. Nah, itu terserah. Nah, kalau udah teman-teman udah, berarti udah selesai. Terus boleh gini teman-teman bikin mau keep playing boleh, mau finish boleh, finish gitu ya. Nanti dapat ini, misalnya dapat sertifikat, misalnya Marisa gitu ya. Aliasto submit. Nanti teman-teman dapat ini, boleh di print bisa gitu ya, boleh dimasukin Facebook bisa. Berarti ini ya saya sudah mendapatkan sertifikat perkodingan. Nah, teman-teman udah bisa nih satu bahasa satu challenge beres. Nah, kalau saya boleh tanya, teman-teman udah sampai mana nih? Udah sampai level berapa? Udah selesai belum? Ada yang masih bingung nggak? Soalnya habis ini kita akan coba masuk ke challenge yang berikutnya. Udah sampai mana coba? Level 12. Oke, yuk terusin yuk. Level 12 yuk. Mana? Nanti saya tungguin. Udah sampai mana? Level 12 cari batu merah. Ya, yuk. Yang lain sampai mana udah? Yang ini ya berarti ya. Cari batu merah. Bebas nih batu merah mau gimana? Terserah teman-teman. Pokoknya 3 redstone. 3 redstone yang mau ke atas, mau ke bawah itu bisa. Mau cuman apapun boleh lah. Nah, sebenarnya kan di sini kalau teman-teman lihat ya, kalau kita punya codingnya, kita bisa lihat kodenya apa ininya. Kita belajarnya pakai drag and drop kan. Sebenarnya nanti kita bisa lihat juga kodenya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa JavaScript tuh kayak gimana gitu. Tuh, Marisa, izin bertanya. Ya, boleh Pak Ahmad silakan. Aduh, Pak Ahmad. Mas Ahmad. Ya. Ya. Ada 2 pertanyaan sih, Bu. Yang Boleh, pertama itu saya kan sering buat aplikasi AR kan, Bu.
dan juga VR. Nah, tapi untuk aplikasi AR sama VR itu kan ketika dikompil udah jadi sebuah aplikasi APK gitulah ya. Itu gedenya minta ampun, Bu, bisa Emang ratusan ya kan? megabyte. Ya. Ya. Tapi ketika saya melihat kayak AR-nya di kayak ada kan kayak Bobo Boy gitu kan ada ya, Bu. Nah, itu kok cuma puluhan mega. Nah, sedangkan punya saya tuh yang cuma mungkin 5 karakter aja itu udah ratusan mega. Apakah ada semacam kayak apa ya, software atau apapun yang bisa mengkompres aplikasi kita gitu? Itu yang pertama ya, Bu. Nah, terus yang kedua itu pertanyaannya masalah di coding-nya. Nah, coding itu kan tadi ada banyak ya, Bu, ada yang C++, ada yang Python, ada yang JavaScript dan sebagainya. Dan bahasa pemrogramannya itu beda-beda. Apakah bisa seperti mungkin kalau di dunia 3D itu bisa diekspor gitu, yang awalnya mungkin dari 3D Max diganti jadi bisa dibuka di software Blender atau dan sebagainya. Nah, kalau di pengkodingan itu apakah bisa misalkan nih dari JavaScript terus di-convert atau diekspor ke C++ misalkan, itu apakah bisa atau emang nggak bisa gitu? Ya udah kalau JavaScript, kalau C++ ya C++ gitu. Itu sih, Bu. Terima kasih. Oke, Mas Ahmad. Oke, satu yang pertama ya, yang bikin aplikasi AR atau VR itu, satu, saya nggak pernah bikin, tapi saya pernah pakai Glut, saya pernah nyoba Blender gitu ya. Harusnya ada, Mas. Jadi harusnya biasanya nggak tahu gimana mereka triknya. Pasti ada kayak program kompresi yang dia bisa mengecilkan ukuran filenya. Nah, saya nggak ngerti apakah misalnya kan beda-beda tuh. Misalnya kita pakai Blender kayak pakai Unity gitu kan. Mereka punya format sendiri tuh. Apakah ada alat software kompresinya beda-beda untuk dia memperkecil filenya. Kemudian nanti itu mau dipakai di sistem dengan environment berplatformnya juga softwarenya apa gitu ya, mungkin akan spesifik gitu, tapi harusnya ada. Jadi bisa jadi orang-orang tekniknya ya udah dia tahu aja gitu alurnya. Oke, gue bikin APK dari sini, nanti gue zip, bentuknya jadi apa, nanti gimana gitu ya. Atau formatnya pada saat nggak ngerti ya, pasti di setiap software itu ada triknya. Harusnya ada, Mas, harusnya ada. Kalau itu mungkin kita bisa cari tahu karena bahasa pemrograman kan banyak tuh. Si software-nya juga banyak. Jadi triknya juga banyak gitu. Kita emang harus nyari aja pakai yang mana. Kayak converter atau kompresor apa ya? Zipper gitu itu akan beda-beda gitu ya. Itu Mas, kita coba cari, harusnya ada. Yang kedua, apakah bahasa pemrograman bisa dipindah ke bahasa lain di convert? Nah, itu problemnya nggak bisa. Jadi apa ya? Contoh. Misalnya kita udah bikin nih kode. Kita udah bikin satu kode dalam bahasa JavaScript, mau kita pindah ke bahasa lain, itu harus ditulis ulang. Belum ada converter atau software yang bisa menerjemahkan satu bahasa ke bahasa lain. Kenapa? Karena satu, sintaksnya pasti beda. Kedua, biasanya juga peruntukannya beda gitu. Kayak misalnya kalau JavaScript mau diporting ke Java gitu ya, itu kan mereka sebenarnya sangat beda tuh. Bahasanya beda, bukan culture ya. Selain bahasanya beda, coverage aksesnya juga beda gitu. Jadi susah, emang harus orang gitu. Belum bisa. Jadi kalau kayak misalnya waktu itu kalau teman-teman pernah lihat ada game karateka gitu ya. Dia jalannya tuh di mesin Apple II kalau nggak salah, terus mesinnya udah nggak ada tuh, pindah ke bahasa baru gitu. Ditulis ulang, itu dibikin lagi gitu. Karena nggak bisa. Makanya porting dari satu bahasa ke bahasa lain tuh mahal emang. Kayak misalnya gini nih, contoh ya misalnya. Ada misalnya teman-teman kan mungkin nanti kalau jadi programmer bisa jadi programmer website gitu ya, bikin website. Terus ada klien yang bilang, gue punya website nih, tolong dong dirubah gitu misalnya. Codingnya, tadinya misalnya dia pakai platformnya WordPress gitu. Terus dia minta kita ganti jadi beda gitu ya. Misalnya mau dirubah jadi platform lain, misalnya pindahin deh jadi Bootstrap gitu. Itu nggak bisa di-convert kayak gitu-gitu, emang harus dibuat lagi aja dari awal, from scratch aja gitu. Jadi kalau misalnya di WordPress-nya udah lama, udah nggak support, ya harus ditulis ulang lagi. Emang gitu, emang painful. Makanya programmer itu kan, misalnya mereka biasanya punya layar 2, terus nggak
Kayak gitu ya, mungkin sama lah ya kalau art juga nggak tidur ngegambar gitu. Kita juga gitu, nggak tidur tuh sibuk itu apa ngetik kode yang banyak dan gitu, apalagi porting gitu emang harus ditulis satu-satu gitu Mas Ahmad. Oke, Bu. Terus tapi kalau misalkan nih, Bu, kan ada tuh ya biasanya game yang multi-platform atau itu apakah juga bahasa pemrogramannya juga Beda. beda juga ya, Bu? Beda. Berarti harus Beda maksudnya gini. programmer. Oh ya, berarti antara misalkan nih contoh game yang untuk yang di PS5 terus sama yang di PC berarti dibedakan ya, Bu? Bukan dijadikan satu gitu ya? Beda. Oh, oke. Itu makanya kayak gini, saya kayak ada aplikasi nih. Ada yang di Android ada, tapi ada yang di iPhone nggak ada. Itu karena mereka beda developer. Kan environment-nya beda tuh mereka. Biasanya kan kalau Apple developer kan dia pakai Swift bahasanya. Kalau Android developer kan misalnya pakai Android Studio. Emang beda aja, itu berarti orang-orangnya beda, developernya beda gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita bikin aplikasi nih. Terus saya mau bikin aplikasi misalnya apa? Aplikasi jualan gitu. Itu nanti saya mesti mikir, saya bayar programmer atau saya mau bikin itu mau di deploy di mana nih? Di Android atau di web base atau mau di iPhone gitu, karena mereka tuh universe-nya beda, compiler-nya beda, operating system-nya beda gitu loh. Jadi nggak bisa kayak PS gitu ya. Udah kalau untuk versi PS sama versi smartphone beda, itu semuanya bahasanya beda lagi. Makanya programmernya juga akan beda. Karena terlalu susah kalau misalnya dia programming di Android, itu toolsnya yang harus diinstal beda. Kalau dia programmer iOS, perabotnya dia juga harus perabot iOS gitu kan, Apple semua gitu. Gitu emang spesifik kayak gitu. Bener sih, bagus sih pertanyaannya Mas Ahmad. Gitu, bener penting. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi? Apapun boleh ditanyain ya, misalnya anything loh ya. Misalnya, aduh nggak ngerti tuh, ulangin dari depan boleh. Atau tolong level ini saya nggak ngerti boleh. Atau misalnya mau nanya tentang ada hubungannya dengan programming boleh. Oke, ini aman. Siapa lagi, ada yang mau nanya lagi nggak? Kenalin, saya Randy, Bu, mau tanya. Mas Randy boleh ya. Gimana? Kebetulan tuh saya kerja di studio game, Bu, yang lumayan banyak orangnya. Itu ada sampai 20 orang programmer gitu, Bu. Lagi develop game NFT gitu. Terus desainnya banyak banget jenis programmernya, Bu. Ada front end, back end, DevOps, dan lain-lain lah. Pokoknya web juga sampai token juga ada gitu. Nah, pertanyaan saya, untuk studio kecil misalkan 2-3 orang gitu. Saya sebagai artis cari programmer yang ingin bikin game gitu. Nah, kita carinya engine programmer kah? Seperti Unity developer atau Unreal Engine developer gitu, Bu? Iya, bener. Unreal Engine atau Unity atau Blender. Oh, jadi langsung ke engine-nya gitu ya? Untuk skala kecil gitu? Oke. Oke, itu aja sih, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terus jangan lupa, Mas Randy, pikirin dulu itu game mau ditaruh di mana. Beda loh deployment-nya. Maksudnya, ini mau di mobile, mau di web, mau gimana gitu. Mau browser base atau apa gitu. Itu tuh spesifik sih, emang harus riset. Wah, itu ya berkelipat-lipat loh susahnya kalau kita mau bikin game untuk NFT itu ya. Itu kayak itu ya. Kayak apa sih kalau yang lagi itu tuh? Kok jadi lupa sih nama gamenya? Yang game NFT yang kita siapa sih yang lokal? Kok jadi lupa ya? Apa ya namanya ya? Kita sambil ngomong nih. Nggak bisa. Oh, saya tidak bisa escape. Dan NFT lokal. Aduh, kok jadi lupa namanya. Kok jadi lupa sih? Alah. Afarik Saga itu edan-edanan loh. Tapi emangnya kalau sekarang itu kita yang ngomong, sedang saya develop juga, Bu. Saya jadi artisnya gitu di sana. wah, gila. Saya kenal orang yang membuat Afarik Saga. Mau ngomong nanti, gue kenal orang yang bikinnya. Teman-teman saya ada yang ngerjain ininya,
NFT-nya. Maksudnya mereka lagi konsultasi ngomong, Avarik Saga tuh gila ya, aset-asetnya bagus banget bagus nih Avarik. Memang sih kan kalau misalnya ya Avarik Saga nih, kalau kita lihat ya si NFT. Jadi sebenarnya kalau kita mau jualan NFT itu kan harus ada ininya dulu kan, apa nama ekosistemnya dulu kan. Salah satu caranya kan bikin game ya supaya orang mau beli kan. Nah, supaya orang mau beli NFT harus ada cerita dulu. Maksudnya ada ekosistem. Ekosistemnya kan adalah game. Di mana orang jadi pengen ngumpulin NFT-nya kan, bener nggak sih? Maksudnya oke, gue pengen gitulah segala macam. Tapi menurut saya yang terpenting lagi adalah harus gambarnya harus bagus ya kan? Maksudnya Iya, Bu. dan loh, orang bisa gambar kayak gini tuh gimana gitu. Jadi saya tuh suka mikir, gila, coba ya. Tapi naruhnya di OpenSea ya, nggak di marketplace yang lokal ya. Iya nih, emang industrinya sekarang teman-teman arahnya ke sini berarti. Nih kan kalau urusan NFT berarti semuanya kerjaan FSRD nih. Kayak begini. Nggak ngerti lah, udah. Itu bagus-bagus banget ya, nggak ngerti. Ini udah ada yang ini belum sih? Udah ada yang nawar belum? Iya sih, Avarik Saga luar biasa. Iya gitu teman-teman. Nah nanti ya ada sih sebenarnya mungkin buat nambahin aja. Kita sebenarnya bisa gambar juga sih pakai coding, tapi ya gitu deh. Ada hubungannya lah. Wow, luar biasa, menakjubkan. Oke, siapa lagi? Ada lagi nggak pertanyaan? Kalau nggak ada, saya kasih tugas baru lagi nih. Coba sekarang kerjain ini. Skip aja yang puzzle ini karena terlalu gampang. Teman-teman kerjain yang ini coba. Kasih tahu progresnya coba. Udah sampai mana? Kita masih punya 18 menit. Saya pengen tahu teman-teman udah sampai mana. Kalau soalnya gini, Faintan pesen. Coba dibekelin. Berarti saya di setiap kelas selalu ngelihat progres kan. Kalau muridnya cepet, saya ajak lari. Kalau yang ada yang ketinggalan saya tarik-tarikin. Cuman jadi saya nggak akan diam aja gitu. Kalau udah selesai kita move gitu. Coba sekarang teman-teman kerjain yang ini ya. Block Lamps yang ini ya. Saya udah chat kan barusan. Yang mana tadi? Di mana? Chatnya udah ya. Nah itu. Situ. Coba buka. Ini tuh sama yang tadi. Kira-kira. Terus kasih tahu saya sampai jam 12 udah sampai level berapa. Terus sambil nanya lagi, jadwal gimana? Kan kita 4 kali pertemuan lagi. Teman-teman bisa kapan lagi? Mau kayak hari ini lagi atau mau gimana? Biar kita bisa diplot. Saya tuh bisanya Senin siang. Senin siang, Selasa, Rabu penuh. Kamis kayak sekarang bisa. Kalau mau 2 sesi misalnya minggu depan. Terus Jumat penuh. Soalnya lagi ada training. Sabtu nggak boleh katanya. Hari ini nggak ada jadwal kuliah ya? Ntar dulu. Berarti gimana? Kamis berarti pas ya? Oke, sekarang 12 ya, 2 sampai 4. Saya jam 4 tapi ada kuliah sih hari ini. Nah, hari ini tuh saya sore ada ngajar lagi, nggak disusah. Nah, kalau misalnya Kamis ya, atau gini aja, minggu depan mau nggak gini? Kalau minggu depan jam 9 sampai 11, terus jam kan 9 sampai 11, taruh 9 sampai 11, 12 sampai 2 gitu ya. Atau 2 sampai 4 jam. Nggak bisa terdekat. Jadi ada break sejam kan. Berarti 12 sampai 14 gitu. Atau 13 sampai 15. Bisa sih sebenarnya. Bisa sih kalau mau 10 sampai 12. 12 sampai 13 sampai 15. Bisa. Kalau gini gimana? Pusing nggak? Berarti kalau misalnya kayak gitu kan kita berarti tinggal. Nah terserah teman-teman nih.
kita mau hari ini ada 1 sesi lagi atau mulai 2 sesinya minggu depan. Berarti kalau saya hari ini cuma 1 sesi, berarti kita 2 minggu lagi udah beres karena langsung 2 sesi gitu. Gimana? Saya ikut aja, terserah. Atau misalnya nggak mau Bu, 2 sesi pusing, mendingan 5 minggu aja gitu, boleh. Jadi kita sebenarnya tinggal nambahin aja. Kalau hari ini mau, saya ngajar lagi jam 16 soalnya, jadi masih ada waktu. Kalau saya teman-teman mau, itu kasih tahu ya, kabarin ya. Oh ya, terus saya kasih nomor deh ya kalau mau ada kontak. Kalau misalnya mau apa, misalnya nanya juga boleh. Mau nanya boleh atau mau koordinasi jadwal boleh. Saya kasih nomornya. Nanti saya share itunya juga apa misalnya kalau kelas Zoom kelasnya nanti saya share juga kalau misalnya teman-teman ada yang udah kontak lewat WhatsApp atau kalau enggak saya lewat Pak Intan gitu. Oke, tolong diperbincangkan ya. Jadinya jadwalnya gimana. Sambil tolong kerjain ini ya. Terus share screen kalau misalnya ada yang mau sambil share screen boleh loh. Saya multiple share screen soalnya. Ngelihat teman-teman udah sampai mana gitu. Kalau mau share screen boleh. Kita ada berapa orang sih? 29 ya. Oke, kalau teman-teman mau share screen boleh loh. Saya mau tunjukin lagi ngerjain apa aja. Ntar dulu ya. Saya sambil tunjukin yang ini. Nah, ini tuh nanti sama sebenarnya tinggal di drag aja gitu ya. Tapi nanti lihatlah ada kejutan-kejutan yang lebih susah gitu di depan. Nah, ini sebenarnya mulai belajar JavaScript nih. Ini pakai bahasa JavaScript. Jadi teman-teman cobain ini. Ininya boleh diganti, misalnya mau ganti jadi astronot bisa atau apa bisa. Gitu. Nanti berarti banyak sih teman-teman bisa dikasih challenge macam-macam. Saya udah siapin sih. Gitu ya, kabarin jadwal. Oke. Silakan dulu. Kalau ada pertanyaan. Terus lapor udah sampai mana? Ya. Oh, benar. Benar anak stay. Iya, benar anak stay. Anak stay, dulu saya juga waktu di stay ngajarin anak-anak. Jadi kalau nggak salah stay ITB itu masih ada nggak ya? Mereka tuh punya itu loh. Punya game TMDG kan? Masih ada nggak sih TMDG? ITB? Nah ini, dulu saya ngajar di sini ngajarin gelut. Sekarang udah jangan ditanya, udah lupa. Pak Ari deh kalau nggak salah, dulu ketua labnya. Dia bisa cari di sini. Oke, Mbak Silviana gini. Saya jawabnya boleh gini ya, boleh langsung ya, boleh nunjukin aja, boleh kan ya? Iya, kalau misalnya teman-teman ada yang perlu cari programmer, silakan bisa kontak sih. Kalau di Stay itu ada yang namanya TMDG, yang mereka tuh belajarnya digital sama game. Dan dia biasanya barengan sama, biasanya suka collab sama anak FSRD, gara-gara desain-desainnya kayak gini gitu. Iya benar-benar cocok. Ini mereka belajarnya tuh kan pemrograman, desain interaksi, sama sistem intelligence kan. Tapi ini, iya modeling dan animasi dan lain sebagainya. PC lah, ini masih ada berarti TMDG. Iya bisa kontak. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman, kayaknya gini ya, topik kita kan pasti bakalan beririsan ya. Sebenarnya FSRD sama Stay itu deket banget karena yang codingnya biasanya Stay-nya, artnya ya FSRD gitu. Jadi cocok sebenarnya. Iya, kalau mau cari anak S1 juga yang coding-coding tuh anak elektro sih. Sama IF juga. Ya, IF sama atau elektro lah. Bisa. Gitu, ada lagi pertanyaan.
Hebat, saya udah lama loh nggak ngecek ini website ini, ternyata masih ada ya. Ya iyalah. Tapi dia dari D4 juga loh, D4, berarti ada D4, ada S1, ada S2 ya kayaknya. TMDG itu apa sih? Sampai mana sih? Akreditasi coba lihat. Sarjana nih. Oke. Nice. Oke ya. Oke. Sip. Ada lagi? 9 menit lagi. Lapor ya, udah sampai mana ya? Itu kapan nih sekarang? Maju kan? Maju. Belok kiri, maju. Oke. Sekarang repeat. Gampang lah ya. Ini udah mulai nih, mulai pakai JavaScript. Sekarang apa? Berarti repeat, move forward. Baik. Mana? Udah sampai mana? Oh, ada lagi pertanyaan. Oh, iya. Ya. IPF, iya benar. Tatar yang mana? Yang level berapa nih? Bentar. Ya, saya sambil go through ini ya. Move forward berarti ini maju ya. Kan gini ya. Yang if ya. Yang mulai if ya. 8, oke. Woi, ngebut Mas Iqbal nih. Kita run dulu. Taruh dulu. Apa? Belok kiri dulu ya. Oke, maju dulu. Sambil ngeliat nyontohin yang lain. Wah, masih banyak, tenang. Masih banyak yang lebih susah maksudnya. Nanti nextnya asik lah pokoknya. Nah benar kan, ini misalnya 6 nih. Berarti kan kita move forward cuman belok kiri kan. Tapi kita harus ngecek kan, repeatnya kita maju. Tapi kalau ada belok kiri, kita belok kiri gitu kan ya. Benar nggak? Jadi kita bakal maju, tapi ngecek ada belok kiri nggak? Ada belok kiri nggak? Kalau ada belok kiri kita belok. Enggak. Apa? Coba ini kan harusnya ke kiri. Kenapa saya jadi aneh? If path to the left, turn left lah. Iya, salah. Nah, ini gini. Jadi kalau ada belok kiri dong. Gitu. Tapi dia defaultnya maju sambil ngecek. Nah, if path itu ngecek belok ya benar Mas Iqbal. Jadi kita ngecek belok kiri atau enggak gitu ya. Oke. 7, biar sampai 8 ya. Nah, ini kan selalu ke kanan. Berarti repeat anti lagi. Dia akan selalu maju, tapi dia ngecek.
Kalau ada belok kanan, dia belok kanan. Nah, mana chat lagi? Mau nggak mau harus irit ya. Weh, Mbak Sania udah level 9. Emang harus bingung. Kalau kebingung, gak rame. 8 gimana? Berarti kan repeat until kan, kita maju kan. Beloknya ada kanan ada kiri ya, kiri sama kanan kan. Berarti kita cek kalau if path ahead adalah kanan, kiri, kita belok kiri. Tapi kalau if path ahead-nya kanan, kita belok kanan gitu nggak sih? Gini ya. Jadi yang ngechat lagi. Ngecek kiri apa kanan nih? Kiri apa kanan? Karena kita harus belok kiri atau belok kanan kan? Dah, sekarang kita mulai if else nih ya. Benar, pertanyaannya sangat bagus. If else tuh gimana? Nah, ini udah ya, ini udah oke ya. Udah sampai tujuan yang ini ya. Oke. Terus sekarang, nah ini tuh sebenarnya kita tuh cuma belok kiri loh. Tapi kan ada else ya. Else itu adalah gini. Kalau kita punya syarat, misalnya apa? Else itu selain itu. Jadi kayak saya gini. Gue syaratnya yang penting kaya deh. Else-nya terserah gitu. Yang penting lo kaya dulu. Mau cantik, kayak mau enggak, mau galak, mau apa enggak terserah. Else tuh yang lain gitu, selain itu. Nah, ini kan kita bilang ya. Kita kan pasti repeat nih, pasti akan terus kan. Akan terus sampai tujuan. Kita akan maju kan. Sebenarnya tapi kan kita bisa bilang gini, kalau path-nya maju, gue maju. Tapi kalau nggak maju, gue belok kiri gitu. Jadi selain itu tuh mau apa gitu, else-nya tuh mau apa gitu. Jadi kalau misalnya gini ya, kalau ini bacanya gini, dia akan selalu maju kalau path-nya ahead. Tapi kalau path-nya nggak ahead, dia kemana? Ke kiri. Udah gitu. Jadi else tuh selain yang kita if-in gitu, selain if-nya. Gitu. Oke? Oke enggak? 3 menit lagi. Saya kasih PR kayaknya. Wah, enggak ya. Sampai sini oke? Mana lagi? Sama-sama. Mbak Lydia, sama-sama. Sama-sama ya. Oke. 10. Licik. Nggak boleh. Oke. Saya juga lupa tadi gimana. Udah berkali-kali kerja lupa lagi. Ini sekarang teman-teman cobain nih. Mas Iqbal, Mas Ahmad coba. Mbak Sania, ini kerjaan ini coba. Kalau nggak selesai, PR-in minggu depan. Atau kapan nanti kasih tahu. Iya minggu depan ya, kalau defaultin minggu depan. Progresnya sampai mana. Tapi intinya begini. Sekarang, kita kan tahu ya, punya ini kan, bedanya if. Ini saya jelasin dulu. Kalau kita punya if, ada 2. Berarti kita bisa bilang, saya kalau ahead kita maju, kalau belok kiri. Jadi sebelahan gitu ya. Mereka nggak saling berhubungan gitu. Tapi kalau kita pakai else, itu berarti ini tuh berpisah kan. Kalau ini tuh berpisah. Kita bilang, kalau ahead kita maju ya. Kalau kiri, kita belok kiri ya. Ini tuh cuman sekuensial aja. Jadi dia sebelum ngecek kiri, dia ngecek depan dulu. Kalau depan dia depan. Bukan depan, terus dia ngecek kiri bukan. Kalau kiri dia belok kiri gitu. Kalau ini, jadi bedanya ini sama ini misalnya, bedanya apa kalau kayak gini? Kalau ini tuh terpisah, jadi nggak dalam satu kesatuan. Jadi dia ngecek dulu nih, dia ngecek maju nggak? Kalau di depan ada jalan, gue maju nih, dah selesai. Ternyata maju, ya udah maju. Tapi kalau misalnya di depan nggak maju, terus dia lihat yang berikutnya. Oke, kalau gitu ini jalurnya ke kiri nggak gitu. Kalau ke kiri gue belok kiri gitu. Jadi dia ngecek dulu ke depan baru ngecek ke kiri. Kalau yang ini beda. Jadi sebenarnya sih secara fungsi sama ya, cuman
Kalau ini tuh jadi kayak misalnya, kalau ada maju ke depan, gitu ya. Bedanya ini yang penting ya. Kalau path di depan ada jalur, gue maju. Kalau nggak ada jalur gimana? Misalnya di depan nggak ada jalur, ya lu belok kiri gitu. Beda dengan kalau tadi ngecek ke kiri ada jalan nggak gitu, nggak. Jadi ini tuh defaultnya banting kiri aja. Jadi dia bukan ngecek dulu ada jalur nggak ke kiri gitu, nggak. Makanya kalau di depan nggak ada jalur, gue belok kiri gitu. Kebayang? Kalau ini kan dia masih ngecek. Sebelum belok kiri kan dia ngecek dulu, ada path nggak ke kiri, ada belokan nggak ke kiri. Kalau ada gue belok kiri gitu. Kalau ini nggak gitu. Pokoknya kalau di depan nggak ada jalur, gue belok kiri. Mau di kirinya jurang kayak nggak apa-apa. Tapi kenapa itu berhasil di sini, di yang sebelumnya? Karena emang jalurnya kalau nggak maju belok kiri gitu. Jadi ya udah, it's okay gitu kan, nggak apa-apa. Jalurnya cuma maju sama kiri. Jadi kalau misalnya nggak maju ya pasti kiri. Udah gitu. Gitu ya teman-teman. Level 10 silakan dikerjakan, nanti laporin udah sampai mana. Next class saya akan ngajarin function. Next-nya lagi kita belajar combat. Next-nya lagi saya susahin lagi. Pokoknya gitulah, pokoknya rame lah. Dan saya akan nambahin sesuai dengan minat teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngasih kayak apa ya, kayak feedback, masukan, pertanyaan itu memudahkan saya untuk ngasih materinya sih sebenarnya. Begitu. Alright. Kalau udah selesai kita udahan udah jam 12 nih. Mau makan siang dulu puasa Nisu Sabang atau apa? Mau sholat dulu. Berkabar ya, saya udah tinggal nomor telepon. Kalau misalnya nggak ada kabar berarti default kita Kamis lagi jam 10 ya, minggu depan ya. Alright. Thank you all. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Take Bu. care, sehat Terima semua. kasih, Bu. Ya, Sama-sama. sami-sami. Terima kasih, Ya. Bu. Sama-sama. Terima kasih juga. Sampai ketemu lagi ya. Dadah.